Kok saya yang bayar? Tidak fair. Harus bayar. Kamu yang bikin rusak. Hari ini harus ganti. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Direktur Grup Huayu, Lee Bowen. Bos Lee tidak menyangka ketemu di sini. Kebetulan sekali. Tadi mobil saya kena satpam kampret ini. Tidak lihat Anda, maaf. Ayah, ada apa? Ayah, Ada APA? saya. Dia sendiri yang nabrak, malah nyalahin saya. Kesele Khan. Saya baik-baik saja, bahkan tidak kena mobil. Bawa dia benerin mobil. Saya. Nggak usah, Bos Lee. Nggak usah diperbaiki. Ayah, kenapa di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu tidak tahu kalau malam ini orang dari keluarga kaya Hawaii akan datang? Seluruh elit kota Luteng berkumpul khusus untuk orang penting ini. Mempersiapkan pesta amal. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Bukan aku. Baik, aku mengerti. Langsung ke sana. Ayah, aku akan masuk sekarang. Tidak ada waktu untuk mengantarmu, pulang sendiri saja. Tunggu. Apakah Xiao Wu akan datang malam ini? Ayah, sudah berapa kali aku bilang padamu? Dia adalah bos Woking Air. Liu Xiaowu. Bisnisnya jauh lebih besar dariku. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Cepat pulang saja. Wah, Lee Bowen. Kenapa dia datang? Rupanya belakangan ini dia cukup sukses. Orang kaya baru. Ayo, temui dia. Pas Xiao. Bos Lee, apakah karena uangmu banyak, gayamu juga jadi besar? Datangnya sangat terlambat. Bos Xiao, kamu bercanda. Aku tadi ada di... Puleng, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Satpam, mungkin ada salah paham. Aku diundang ke pesta ini. Giant Deng? Sudahlah, cepat pergi. Satpam, aku benar-benar diundang. Tanya saja padanya kalau tidak percaya. Bos Lee, ini. Dia. Satpam, aku ayahnya. Ya, dia ayahku. APA? I'm you. Lee Bowen. Bukan maksudku, tapi ini kan pesta amal. Kamu bawa ayahmu pakai seragam satpam ke sini? Lucu sekali ya. Berisik sekali, tidak pantas. Pak Yo, ada apa ini? Kenapa ada satpam di sini? Bawa dia pergi. Pak Yo, Anda tidak tahu. Dia adalah bintang baru kota Luteng. Ayahnya Lee Bowen. Ayah. Satpam, maaf Pak Yo, dia. Satpam, dia memang ayahku. Lee Bowen, aku selalu menghargaimu, tapi kenapa kamu jadi semakin tidak mengerti sopan santun? Hari ini acara seperti apa? Meskipun kamu ingin membawa ayahmu untuk melihat dunia, setidaknya ganti bajunya dengan yang lebih pantas. Dan kamu, lihat penampilanmu. Juga orang miskin. Dalam karir, tidak bisa membantu anakmu. Tapi setidaknya kamu harus mengerti, jangan sok tua. Melihat anak menjadi bahan tertawaan, apakah ini yang ingin kau lihat? Pak Yo, apa kau salah paham? Aku tidak dibawa anakku. Aku diundang datang. Paman Lee, bisakah kita berhenti bercanda? Lihat Lee Bowen ini, lehernya sudah merah. Kalau kau terus bicara, dia akan mencari celah untuk masuk. Aku benar-benar punya undangan. Ya, jangan memelukan lagi, Akara Jamu ini. Semua diorganisir Pak Yo. Pak Yo sama sekali tidak mengirim undangan. Aku tidak bilang ini dia yang kirim. Sudah. Kita semua adalah ayah, aku mengerti maksudmu. Tidak ingin anak memalukan. Undangan ini anggap saja aku yang kirim. Haoran, bawa Paman Lee. Harry Tempat duduk sebentar. Lee Bowen, ikut aku sebentar. Lee Bowen, orang tua tidak bermoral, seluruh keluarga menderita. Ya, lihat apa yang ayahmu lakukan, masih juga undangan. Kapan aku pernah mengirim undang? APA. Pak Yo, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tadi aku bilang apa? Kau bilang orang tua tidak bermoral. Seluruh keluarga menderita. Tidak, kau salah paham, aku bilang sebagai anak.
Harus belajar memahami orang tua, jangan karena status orang tua tinggi rendah lalu bermuka masam. Mengerti? Ah, mengerti. Sebentar kau temani ayahmu, aku ganti baju dulu. Kau perkenalkan ayahmu padaku, perkenalkan tidak perlukan. Aku panggil ayahku sekarang. Lihat tadi apa yang aku bilang, harus menghormati orang tua. Ada yang seperti ini, memperlakukan ayahmu? Ya, pergilah. Pak Yo, segera periksa. Undangan ini dari mana asalnya? Ya. Wah Bos Lee, akhirnya kau kembali. Suruh ayahmu makan sedikit, Republik Rakyat. Kalau tidak habis, bungkus dibawa pulang. Ayah, jangan makan lagi. Kenapa? Barang ini ditaruh di sini. Ikannya antak demikian? Bukan untuk dilihat. Kau. Chingo. Itu adalah grup Kihui. Direktur Wu Qinger, Bos Wu. Dia begitu muda dan cantik, apakah dia sudah menikah? Kamu mikirin apa? Yang ngejar dia aja antriannya sampai ke bulan. Bos Wu punya backingan kuat di belakang. Di kota Luteng kita ini, dia itu naga yang menyeberang sungai. Masih mau lirik kita? Udah, lupakan. Loh, anakku suka. Aduh jangan ngomong sembarangan. Aku suka aja gimana, percuma. Semua hal itu harus sepadan, tahu. Memang harus sepadan. Paman Lee, kamu masih punya kesadaran diri juga ya? Ini zaman apa lagi? Aku gak peduli itu. Walaupun gak lihat. Keluarganya mungkin agak biasa. Tapi, yang penting mereka cocok aja. Hah? Maksudmu Bos Wu gak sepadan sama keluarga kalian? Yah, ayah udahan deh. Lebawan. Nggak nyangka Paman Lee lucu juga ya, hahaha. Nah, ngapain mengeluh? Gak apa, lupakan. Kamu juga udah gak muda. Mau nikah gak? Wu Qinger itu bagus loh. Gimana kalau aku bantu jodohin? Ayah ngomong apa sih? Wu Qinger itu CEO grup King Hui. Dia punya modal besar, hartanya aja miliaran. Gimana aku bisa nyamain? Kamu anakku, yang harusnya dia yang nyamain. Ayah, demam ya? Dengar deh omonganmu. Ngomong apa sih? Ada yang salah? Ayah, lihat baju ayah ini. Kalau biarkan aku, ayah bisa masuk? Kalau bukan aku, satpam. Tadi di pintu, ayah udah digituin. Kalau biarkan aku. Malah bilang dia yang nyamain kita. Ayah sadar gak sih? Di matanya, aku cuma bos kecil biasa. Dan ayah di matanya, gak ada apa-apanya. Oh ya? Jangan sok tahu deh. Anakmu di Luteng. Nggak sehebat itu. Separuh omonganmu benar, tapi separuhnya lagi. Aku gak setuju. Ayahmu ini masih punya nilai. Bukan, menurutku omongan Paman Lee benar. Iya benar. Kalau suka ya kejar, gak usah mikirin sepadan apa enggak. Iya kan Paman Lee? Menurutku. Ayah bantu Lee Bowen aja, dia kan pemalu. Tidak berani menyapa Bos Wu, kamu bantu dia. Bagaimana kalau ini berhasil, Liang Bo? Kamu jangan banyak bicara. Ada apa? Apa yang dikatakan Liang Bo masuk akal. Kalau suka, harus berani mengejar. Kalau kamu tidak mau, aku yang pergi. Aku akan berdua jodohkan. Aku akan kalian berdua jodohkan. Aduh, ayah, jangan mempermalukan diri lagi. Mereka menggodamu seperti mengolok-olok orang bodoh. Kamu benar-benar percaya. Tidak menyangka Bos Wu datang sendiri. Benar-benar kehormatan besar. Tidak usah sungkan, Bos Wu. Kalau begitu tidak mengganggu Bos Wu, silakan. Paman, kamu mau apa di sini? Prasmanan ada di sana. Ngapain kamu ikut? Bawa Paman Lee ke dapur, cari makanan enak. Nanti saja makan. Sekarang aku mau bicara dengan Xiao Wu. Bicara apa dengannya? Tentang perjodohan atau apa? Kalau tidak, kalian lebih baik menyingkir dulu. Xiao Wu dijodohkan. Boss Wu. Wakinger, Xiao Wu. Apa? Siapa satpam ini? Hila. Ja ayah kandang Lebawan, kamu tidak lihat tadi? Hampir diusir. Lee Bowen juga tidak buruk kok. Kenapa ayahnya seperti ini? Mungkin karena ayahnya Lee Bowen merasa hebat. Tidak punya sopan santun, dapat ayah seperti ini. Lee Bowen bakal susah nantinya. Ayah, jangan banyak bicara. Kamu tidak malu? Aku ayahmu, aku jodohkan kamu. Apa salahnya? Kamu juga kan suka Xiao Wu? Henry. Kamu tahu Bos Wu siapa? Jangan karena tua, jadi tidak tahu diri. Aku begitu. Paman Lee, aku Casey muka Lebawan. Aku panggil kamu paman, kalau tidak, aku tidak kasih muka.
Satpam kamu cuma satpam kampungan. Anakmu Li Bowen merintis dari nol. Sampai sekarang tidak mudah. Maka kamu habiskan semua. Satpam tidak sampai segitunya kan? Xiao Wu saja tidak bicara. Satpam Xiao Wu. Xiao Wu, Satpam lo. Ayah, jangan terus-terusan panggil Xiao Wu. Dia Bos Wu. Bos Wu, ini ayahnya Li Bowen. Lihat, satu. Paman Li, kenapa kamu datang? Aku ingin memperkenalkan calon pasangan untukmu, Satpam. Siapa? Tapi selama itu rekomendasi Paman Li, aku pasti setuju. Kau lihat. Lihat. Satpam. Halo, namaku Wu Qinger. Oh halo, namaku Li Bowen. Maaf ayahku kurang ajar. Jangan tersinggung ya. Dasar tidak berguna. Sudah, bubar. Satpam, bubar. Aku mau ngobrol berdua dengan Qinger. Ada APA? Ayahmu kenal Bos Wu? Aku tidak tahu. Kuaci. Coba ini, Kuaci ditemani anggur merah. Gimana? Pasti unik ya. Satpam, menurutmu anakku gimana? Aku tahu dia, tapi tidak tahu dia anakmu. Maksudku, menurutmu dia gimana? Menurutku dia cukup baik. Benarkah? Kalau gitu coba kalian pacaran dulu. Bisa dicoba. Oke, nanti kalian ngobrol ya. Satpam. Nak, Satpam sini. Ayah, kamu ngapain? Satpam, aku mau jodohin kamu. Sudah Bos Wu maaf ya. Ayahku mabuk, jangan tersinggung. Aku langsung bawa dia pulang. Ayah, kamu ngomong apa sih? Satpam. Jodohin. Katanya dia cukup mengagumimu. Dan dia mau ngobrol berdua denganmu. Ayah, kamu tidak demam kan? Satpam kok ngomong sembarangan di sini. Bos Wu cuma kasih kamu muka. Takut kamu malu, kamu malah serius. Satpam, katakan saja. Satpam, kamu suka tidak dengannya? Aku suka tidak ada gunanya, yang penting dia suka. Lagi pula, kenapa dia mau sama aku? Kamu ini. Satpam, kamu ini terus sampai gila. Satpam, aku lihat. Ah, jangan ganggu aku, ayah. Aku antar ayah pulang sekarang, oke? Ah, aku bilang jangan. Pasio, Panggil saja Qinger. Jingle. Kamu ada waktu? Aku ingin mobilmu. Dia tidak punya waktu. Dia mau mengantarku pulang. APA. Ayah mau pulang? Bukannya kamu yang menyuruhku pulang? Aku bilang begitu? Ah, itu. Ayah, kamu salah dengar. Aku bilang kamu. Jangan buru-buru pulang. Baiklah, kamu Satpam. Kalian anak muda ngobrol sendiri ya. Aku jalan-jalan dulu. Paman Li. Kita kenal Bos Wu gimana sih? Oh, dia muridku. Aku ngajar dia 2 tahun. Tunggu. Bukan. Pas Satpam SD Hulongwen. Satpam juga ngajar? Urusan apa sih, An? SD Hulongwen. Kayaknya anak Xiaofen sekolah di situ. Bukan ya, Kok masih ingat janda itu? Kamu nggak ngerti deh. Hans Hofen. Hampir menguasai semua bisnis material bangunan di kota Luteng. Kaya dan cantik. Liang Bo, menurut penyelidikanku, bidang mereka nggak terlalu bersih. Ini janda hitam, kamu nggak bakal kuat. Sudah, jangan dibahas lagi. Xiaofen nggak suka dipanggil janda. Lihat, aku bisa dapatkan dia. Dasar kamu. Xiaofen, lama nggak ketemu. Paman. Xiao Qiao sudah besar ya. Pintar banget. Xiao Qiao, kamu salah panggil. Aku kan pamannya. Kamu kakak, Paman Li itu pamannya. Aku pamannya, dan seumuran dengan ibumu. Aku dan ibumu. Liang Bao, kamu cari aku ada apa? Xiaofen, kita jarang ketemu. Kapan-kapan minum bareng yuk. Nggak usah. Xiao Qiao. Ya. Anak perempuan harus sopan di luar, jangan terlalu akrab. Nanti jajak orang, ngerti? Tapi Paman Li orang baik. Waktu itu aku hampir ketinggalan bus. Paman Li yang mengantarku pulang. Kamu. Tidak apa-apa, ini sudah seharusnya saya lakukan. Iya, itu memang tugas Satpam. Sudah, NK, pulang saja. Sebentar, kalau tidak keberatan, minum bareng yuk. Aku takut dia keberatan. Dia. Aku tidak kenal dekat. Ada apa ini? Kok ayahku sama Black Widow? Lihat? Li Bowen. Ada apa? Tidak ada. Tadi kita ngomongin apa ya? Tentang ayahmu.
Oh iya. Ayahku yang tidak berguna ini. Tadi dia tidak menakutimu kan? Masa sih? Sepertinya kamu ada salah paham tentang ayahmu. Aku salah paham? Kamu tidak tahu betapa seringnya dia membuat masalah. Setiap kali aku yang harus membereskannya. Paman Li membuat masalah. Kamu yang membereskannya? Aku ingin mencarikan dia pasangan. Biar aku tidak terlalu pusing. Hak Chow. Dari grup Hawaii. Apakah Emer Chen Yuansheng benar-benar akan datang? Hotel tempat Emer Chen menginap adalah milik kita. Baru dapat kabar, sudah pasti. Kalau undangan ini, tidak pernah mengirim undangan. Ternyata bohong. Li Bowen sampai punya ayah seperti ini. Pak Yo, Emer Chen sebentar lagi sampai. Haruskah kita menyambutnya? Dasar bodoh. Emer Chen tidak pernah bilang akan datang ke acara malam ini. Kalau kita menyambutnya, sama saja bilang. Kita memata-matainya. Mau bunuh aku? Tidak. Aku kurang teliti. Sudah. Kalau Emer Chen memang datang, ambilkan patung Buddha emas Singgasana Giok untuk lelang amal malam ini. Pak Yo, itu barang langka sekali. Hasil lelangnya akan disumbangkan atas nama Emer Chen. Aku juga dengar Emer Chen suka barang antik. Nanti berapapun harganya, aku akan beli kembali. Patung Buddha itu untuk diberikan ke Emer Chen. Berarti harus bayar 2 kali lipat? Ini terlalu. Dasar bodoh. Banyak orang ingin memberi hadiah tapi tidak ada jalannya. Segera persiapkan penawaran. Sayap. Kembelai. Keluarkan satpam itu. Apa? Kamu juga akan datang? Pak Li, aku sudah berangkat. Kalau Anda tidak ingin bertemu, aku akan segera kembali. Satpam, sudah cukup? Sudah berangkat semua? Ya. Kalau begitu, nanti bicara lagi setelah kamu sampai. Tutup dulu ya. Ada apa? Cari aku? Paman Li, ini acara lelang amal. Satpam SD Wilongguan, sebentar lagi mulai. Tapi sesi ini, hanya untuk orang yang diundang. Bisa ikut. Aku punya undangan. Oh. Yang and Max ini? Iya, ini dia. Pas Sapam SD, Wilongguan. Oh, Kenapa disobek? Palsu, tentu saja harus disobek. Apa kalian salah? Wah Paman Li, aku selalu menghormati Anda. Tapi Anda juga jangan menyulitkanku. Ngapain pakai kata-kata kasar? Mina Ender. Aku tahu. Zhou Zizai tidak suka identitasku. Menganggap jalanku kotor. Kalau begitu, aku pergi saja. Bos Han. Aku tidak bermaksud Anda, Bos Shan. Lihat, aku bilang ayahku selalu membuat masalah. Tunggu sebentar. Aku yang selesaikan. Sekretaris Wang, ada apa, Bos Li? Sesi lelang amal ini hanya untuk orang yang diundang. Pak Dewi, bisa ikut, baru aku minta ayahmu keluar. Kalau tidak, bantu aku membujuknya. Aku diundang, ini ayahku. Adalah keluargaku. Ini tidak diundang, keluarga pun tidak boleh. Aku datang atas inisiatif sendiri, juga tidak diundang. Kalau begitu, aku harus pergi. Palsuyo. Aku tidak bermaksud Anda, Sekretaris Wang, berarti targetnya aku dong. Lelang amal sebentar lagi dimulai. Ada apa lagi ini? Pak Yo, mereka ingin mengusir ayah Li Bowen. Tidak pantas kan? Iya, si Wang ini juga keterlaluan. Yang tidak tahu bisa mengira ini rencana Pak Yo. Liang Bo, kamu bicara apa sih? Bagaimana mungkin Pak Yo melakukan hal yang begitu hina? Pasti. Sekretaris Wang yang mengaturnya sendiri. Kamu apa kamu? Aku beritahu kamu. Li Bowen meskipun agak tidak cocok denganku. Tapi Paman Li kita bukan sembarang orang. Yang bisa dihinakan. Bukan aku. Bukan kamu, berarti aku dong? Bukan Pak Yo, aku hanya khawatir nanti saat lelang, ada orang yang sembarangan memberi harga. Akhirnya tidak bisa membayar, lelang gagal. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Ayahku yang melelang, aku yang bayar semuanya. Biarlah aku yang bayar. APA, ini tidak bisa. Ya, ini bagaimana bisa? Pos keamanan SD Huilongguan. Apa itu? Oh, maksudku. Aku dan Li Bowen meskipun bukan saudara kandung, tapi lebih dari saudara kandung. Hahaha, kamu dengan Paman Li. Apa hubungannya dengan pos keamanan SD Huilongguan? Kamu yang bayar dia, aku yang bayar. Tidak. Kenapa aku butuh kamu bayarin? Aku punya uang sendiri. Ya, aku tahu kamu punya uang. Jaga, anggap saja uangku kebanyakan sampai gila. Hari ini aku yang pasti bayar. Tidak perlu kamu bayar.
Sekretaris Wang sudah dengar, nanti apapun yang Paman Li beli. Aku yang bayar semuanya, hitung punyaku. Mengerti? Sudah, waktu hampir habis. Lelang amal sekarang dimulai. Cepat, dengan kecepatan tertinggi, sampai di Golden Light Hall. Ya, SF. Hadirin, untuk Tuan Chen dari grup Xiawei. Kami khusus menyelenggarakan lelang amal ini. Untuk Tuan Chen, untuk perkembangan amal di kota Luteng. Saya harap nanti senior Bersmenkat Melalang. Singkat saja. Harta pertama kami adalah dari era Suande dinasti Ming. Ke si Chunyu, harga awal 1 juta. 2 juta. Leboan, kamu kan baru mau buka perusahaan, punya banyak uang seperti itu? Ini tidak perlu kamu pusingkan. 3 juta. Leiku. Chingo. Ini hadiah dariku untukmu, sedikit perhatian. Terima kasih, tapi aku tidak butuh. Harta kedua kami adalah dari dinasti Qing. Karya Zheng Baqiao, harga awal 3 juta. 4 juta. 5 juta. 6 juta. Aku sarankan kamu jangan melelang. Kenapa? Kamu mau? Aku sudah punya karya ini, aku cukup suka. Karya Zheng Baqiao. Di pasaran, karya-karyanya hampir semuanya sudah kubeli. Kaligrafi ini ada padaku. Bukan, Paman Li. Kamu bilang karya Zheng Baqiao. Semua ada padamu? Karyanya sangat banyak, beli semuanya. Paling tidak butuh puluhan miliar. Kamu bilang semua ada padamu? Ya, aku beli semuanya. Dan lagi, ditaruh di galeri Zheng Baqiao. Galeri itu juga kudonasikan. Ayah, bisakah kamu diam? Galeri Zheng Baqiao. Itu milik grup Xiawei. Kok jadi kamu yang donasi? Ya, aku tahu itu milik grup Xiawei. Sudah, jangan bicara lagi. Tidak malu. Aku saja malu. Bukan. Lihat, aku bilang ayahku bikin pusing. Malu atau tidak? Malu? Bagaimana kalau yang dia katakan benar? 3 juta. 6 juta. 8 juta. Paman Li, sudah setengah jam, kok belum angkat tangan? Apa tidak bisa? Tidak apa-apa, lihat apa yang mau dibeli, aku yang bayar. Jangan hemat untukku. Baik. Mari kita sambat harta karun hari ini, patang emas singgasana jayak. Hadiah dari Kaisar Silia ribuan tahun lalu. Karena perang, tercecer di masyarakat, akhirnya dikoleksi oleh leluhur keluarga Yo. Keterampilannya sangat luar biasa. Ternyata patung emas singgasana Gyo tidak menyangka. Kakek Yo sampai mengeluarkan patung besar ini. Barang langka seperti ini, harganya tak ternilai. Kita beli, beberapa tahun lagi harganya bisa naik 2 kali lipat. Patung emas singgasana Gyo. Ayah, kamu mau apa? Jangan-jangan mau ikut lelang? Jangan-jangan mau ikut lelang? Ibumu dulu percaya Buddha, aku ingin beli untuk dipersembahkan padanya. Mungkin saja anakmu ini tidak punya uang sebanyak itu untukmu. Aku yang akan tawar. Jangan angkat tangan sembarangan, dengar tidak? Buru-buru apa? Aku tidak pakai uangmu. Tidak, Paman Li, maksudku aku yang bayar, tapi harga awal 10 juta, yang tertinggi dapat 15 juta, 20 juta. 30 juta. 50 juta, 60 juta. 80 juta Libowen. Kamu punya uang tunai sebanyak itu? Hanya segini? Aku masih bisa membayarnya, oke? 100 juta. Ada yang lebih tinggi? 100 juta sekali. 100 juta 3. 200 juta. Kenapa tidak boleh? Bukan, Paman Li, aku bilang akan membayarkan untukmu. Tapi kamu tidak bisa sembarangan menawar. Apapun yang kamu mau, beli saja. Nanti aku yang akan ikut lelang. Ini ayahku. Tidak perlu kamu yang bayar, ini acara lelang yang serius. Jika kamu melewati akhirnya, tidak punya uang untuk membayar, harus membayar denda 50%. Kamu mengerti, Tuan Li? Aku, Li Bowen, jangan paksakan diri. Berlagak kaya, oke? Ayahmu hanya seorang satpam. Tidak banyak tahu, dia tidak mengerti seluk-beluk lelang. Aku pikir semua orang tidak akan mempermasalahkan, kamu tidak perlu memaksakan diri lagi. Kita semua orang sendiri, satpam. Li Bowen, jika kamu membeli
Patung Buddha emas ini, Satpam, perusahaanmu akan bangkrut. Demi gengsi ayahmu, apakah ini layak? Tuan Zhou, aku. Sudah, ayahmu tidak mengerti, kamu juga tidak mengerti? Satpam, mengingat kamu adalah setengah muridku. Lupakan saja hal ini, mari kita mulai lelang kembali. Tuan Zhou, terima kasih banyak. Bukan, Li Bowen, kamu berterima kasih untuk apa? Barang ini aku yang menang. Aku bilang mau mengembalikannya. Ayah, bisa tidak mempermalukan diri? Apa kamu benar-benar ingin Xiao Haoran membayarkan untukmu? Tidak. Aku juga tidak punya 200 juta. Li Bowen, ayahmu punya uang. Aku beli sesuatu tidak boleh? Uangmu semua dariku, mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Sudah, hanya karena sedikit uang, kalian berdua bertengkar. Memalukan, aku akan membantumu sekali lagi. Aku tawar 210 juta. Tuan Zhou, terima kasih banyak. Tidak usah berterima kasih padaku. Ayahmu tidak mengerti, kamu tidak perlu ikut-ikutan, sudah cukup. Ya. Aku tidak mengerti apa. Tuan Zhou sudah menawarkan harga setinggi ITU. Siapa yang tidak menghargai Tuan Zhou? Memelukan 210 juta sekali. 300 juta. Ayah, kamu gila ya? Tenang saja, cuma 300 juta kok. Kamu sengaja membuatku malu, ya, Paman Li? Kamu sudah keterlaluan, lebih baik kita pulang dulu. Ini tidak cocok untukmu. Aku diundang ke sini, tapi undanganku malah disobek. Apa? Aku tidak boleh ikut lelang? Sensible, tapi kalau kamu menang lelang dan tidak bisa membayar, kamu harus bayar denda. 150 juta. Jadi, kamu pikir aku tidak bisa bayar? Maaf kalau terus terang. Bahkan kalau kamu dan anakmu digabung, tidak akan punya uang tunai sebanyak itu. Sudah, acara lelang amal yang bagus. Jadi katakan. Kalian. Li Jianhua, 300 juta ya? Baik, aku tidak ikut lagi. 300 juta untukmu, Tuan Yo. Aku Li Bowen, sudah memberimu kesempatan. Sudah kena, baru tahu sakitnya. Kenapa tidak dari dulu? Lelang amal kok dianggap main-main. Dapat anak seperti ini, memang rezeki Li Bowen. Perusahaannya baru mulai berkembang. Sekarang, mungkin akan dihancurkan oleh ayahnya. Hei, tenang, duduk dulu. Sedikit masalah langsung putus asa. Gimana mau bisnis? Kamu masih berani ngomong, 300 juta sekali. 300 juta tiga, aku tawar 500 juta. Senang bertemu Tuan Chen. Tuan Li. Anda sampai datang sendiri, saya sangat tersanjung. Ada yang lebih tua di sini, mana mungkin saya tidak datang, yang lebih tua. Wah Tuan Chen, jangan bilang begitu. Saya hanya lebih tua beberapa tahun, kita sebaiknya setara. Istilah yang lebih tua, saya tidak pantas. Aku tidak membicarakanmu, aku. Sudah, tadi sampai mana? Lelang amal. Semua hasilnya akan disumbangkan atas nama Anda. Patung Buddha emas ini adalah harta langka, lelang kali ini. Walaupun ada sedikit hambatan. Diganggu oleh badut, tapi akhirnya aku berhasil memenangkannya. Seingatku, tadi aku menawar 500 juta. Patung Buddha emas ini akan kubeli untuk hadiah ke Tuan Chen. Anda tidak perlu repot-repot. Aku memang suka patung Buddha emas ini, tapi tidak perlu kau beri. Sekarang aku tawar 500 juta. Ada yang mau menaikkan? 500 juta sekali, terjual. Tidak ada penawar. Patung Buddha emas ini milik Anda. Baik, bawa pulang. Nanti saya antar langsung ke kediaman Tuan Chen. Tidak perlu. Tuan Li, tadi saya buru-buru datang, tidak sempat siapkan hadiah. Ini untuk Anda. Tolong simpan dulu untuk saya. Oh, Tuan Li, tadi dengar dari Zizai. Saat lelang ada sedikit masalah, hampir dirusak oleh seorang badut. Siapa si badut itu? Badut yang kamu bilang. Siapa? Sudah, cukup. Tuan Li, Anda ini. Lelah, mau jalan-jalan. Tidak perlu ikut. Tuan Chen, dia. Tuan Li adalah penyelamat saya. 15 tahun lalu, saya miskin dan hampir bunuh diri.
Dia yang menyelamatkan saya, tapi 15 tahun lalu, Anda sudah jadi eksekutif di Hawaii Group. Perlukah saya jelaskan pada Anda? Tidak perlu. Anda Libowen? Ah, iya, saya. Bos Chen, saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Saat ini saya bergerak di industri media baru, menurut saya masa depan Sangat cerah. Bisakah kami bekerja sama dengan Hawaii Group untuk mendapatkan investasi? Tidak bisa. Sudah. Masih ada waktu untuk bicara lain kali. Lanjutkan. Libowen, hubungan keluarga kamu itu, kenapa tidak bilang dari dulu? Saya tidak tahu. Ayahmu tidak kasih tahu? Tidak. Tidak terlalu penting lah, kalau memang ada hubungan. Masa Libowen minta investasi sampai tidak dapat? Tadi 3 miliar sudah keluar. 3 miliar itu. Untuk amal, bukan karena Tuan Chen balas budi. Sekarang utang budi sudah lunas, jadi Libowen tetap tidak dapat investasi. Mari kita sambat Tuan Chen untuk memberikan sambutan. Saya tidak akan bertele-tele. Tujuan kedatangan saya pasti sudah jelas bagi semua. Kota Luteng, basis industri energi bersih kami, dan Hawaii Group kami selalu menaruh perhatian besar pada tata kelola industri energi bersih. Kedatangan kami kali ini adalah untuk bekerja sama dengan semua Dalam industri energi bersih. Kekhawatiran Anda saya pahami. Hawaii Group kami tidak akan bekerja sama dengan satu perusahaan saja. Yang kami butuhkan adalah Anda membentuk aliansi industri. Hawaii Group kami Bekerja sama langsung dengan aliansi industri. Jika dilakukan dengan baik, kekuatan bisnis kota Luteng kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Tapi, Siapa yang akan memimpin aliansi ini? Siapa yang bisa memimpin Luteng? aku kasih kalian waktu 3 hari untuk berdiskusi. Bos Chen, 3 hari terlalu singkat. 3 hari. Nggak bakal ketemu solusi, 3 bulan juga sama aja nggak ada hasil. 3 hari aja, kalau nggak ada hasil, perjanjian terakhir. Nggak usah dibahas lagi. Hei, Haoran, soal posisi ketua aliansi industri ini. Ada minat nggak? Masa nggak tertarik? Pengalamanku belum cukup. Aku ingin mendukungmu. Kita ajak beberapa orang lagi, soal pengalaman, di kota Luteng ini. Cuma Pak Yo yang paling senior, generasi muda kita. Juga nggak kalah kok, Libowen itu orang yang berpotensi. Ada juga Wu King. Asal kita bisa ajak mereka berdua, aku rasa bisa bersaing dengan Pak Yo. Sudahlah. Aku nggak sehebat itu, kamu. Cheng Paswiu. Panggil aku Kinger aja. Cheng Ada apa? Barusan ayahku kurang sopan. Dan masih hati. Udah aku bilang berkali-kali, lagi pula ayahmu. Gak seburuk yang kamu bilang. Memang benar. Dia pernah menyelamatkan nyawa Bos Chen, satpam itu. Nggak sia-sia kerja di sana, tapi dia sendiri terlalu kaku. Punya hubungan bagus, nggak dimanfaatin. Barusan Bos Chen bantu dia keluar dari masalah. Dia pergi tanpa bilang terima kasih. Kinger, nanti ada waktu nggak? Aku tahu kamu suka teh, aku punya teh dahong pau kualitas top. Maaf ya. Gak ada waktu. Kalau gitu, nanti mau kemana? Pulang. Iya, bareng Libowen. Pulang. Pulang bareng Libowen. Ada masalah? Kalian kan baru kenal? Bang Bo, nanti anterin aku dong. Bos Yao, kalau nggak ada urusan lagi, kita pergi dulu. Haoran, udah nggak usah lihatin. Haoran, kamu bilang bosku. Orang hebat seperti itu, kok malah suka? Libowen si bocah ini. Benar-benar mau ke rumahmu. Kamu nggak mau? Enggak, mau kok mau. Nah udah benar, kita bisa ngobrol-ngobrol. Saling mengenal. Oak, Aku duluan ya, nanti aku kirim alamat rumahku. 1 jam lagi ketemu. Oak. Jangan lupa bawa Paman Li. Lepaku. Harus bawa Paman Li. Bapak si bapak. Harap nanti jangan. Jangan mempermalukanku. Yah bapak. Lo ada apa nak? Senyuman Sheng gak bayar? Udahlah kamu. Ngomongin dia bikin kesel. Chen Yuansheng itu orangnya siapa? Iya, dulu kamu pernah berjasa padanya. Tapi sekarang dia eksekutif Hawaii Group. Sementara kamu cuma satpam. Tadi dia bantu kamu. Nggak bilang terima kasih langsung pergi. Kan kita keluarga, ngapain sok formal? Bapak, sekarang cuma satpam. Yang benar-benar sayang sama bapak cuma aku, satpam. Udah, ada perlu apa? Tadi Wu Kinger bilang. Ngajak aku ke rumahnya. Bagus tuh.
Bagus apanya? Kinger itu orangnya siapa? Aku gak ngerti, ngapain dia ngajak kamu? Kenapa? Malu aku ikut? Enggak juga. Cuma gimana ya? Yah, kamu pulang ganti baju dulu deh. Ih, iya. Gede amat acaranya. Ini siapa lagi? Bosnya? Baru pergi. Oke, kamu sibuk aja 22. Aku cari bos dulu, 55.555. Hormat untuk Tuan Shen. Nggak nyangka Tuan Shen datang ke Luteng. Om Chen, boleh nggak? Perkenalkan aku ke Tuan Shen. Kamu. Lupakan saja, Tuan Zhen Sibo. Sayang ya. Om Chen, soal ketua aliansi industri. Ada calon yang cocok? Menurutmu? Bagaimana dengan Li Bowen? Ayah Li Bowen memang pernah berjasa padaku. Tapi ini bisnis. Urusan bisnis, ya harus diselesaikan dengan cara bisnis. Kalian yang berunding saja. Aku lega. APA. Maksudku, aku sudah tahu harus berbuat apa. Sudah. Aku juga akan pergi. Tak usah diantar. Pak Yo, sepertinya Tuan Chen ini terhadap Li Bowen tidak terlalu berminat. Sayang sekali. Siapa Cyril Li Bowen? Ketemu ayah yang tidak mengerti keadaan seperti ini? Kesempatan emas. Memang pantas dia lewatkan. Karena Tuan Chen. Sudah menyatakan sikap, tak perlu pedulikan dia lagi. Laut A, 666. Siapa tadi? Shen Kaiyaming. Dia menginjak kaki. Kota hijau kita akan gempar. Hebat sekali. Kita lihat saja. Orang besar seperti dia. Seumur hidup kita, tidak akan mencapai 1/1000 pun darinya. Laut A 111. Satpam. Sudah jumpa Tuan Li. Satpam Kaibawa. Satpam Xiao Shen. Sudah jumpa Tuan Li. Satpam Xiao Shan An. Satpam, kenapa kamu juga datang? Tuan Li, awalnya aku ingin memberi kejutan. Udara sebenarnya yang ini adalah aku. Satpam Xiao Shen, dia di awal ini. Satpam, awalnya aku hanya ingin memberi kejutan. Satpam, tapi tidak ada masalah. Satpam Xiao Shen. Satpam, aku mengertimu. Kamu selalu bekerja dengan rapi. Masuk Satpam kali ini. Satpam kenapa ini? Tuan, ada masalah. Satpam, masalah apa? Kabar dari Wall Street, Mayun Feng turun gunung. Satpam Tionghoa Mayun Feng. Bos MA, sudah jelas. Shen Qiaming dan Chen Yuansheng pergi ke suatu tempat bernama Kota Loteng Hijau. Ada lagi? Maafkan Herdak Wangke. Aku sudah memeriksa Kota Loteng Hijau. Semua orang penting tidak ketemu. TAPI tidak menemukan seorang pun bernama Uljin Hua. Menyembunyikan identitas. HMPH, jangan kira begitu aku tidak bisa menemukanmu. Bos MA, izinkan saya bicara terus terang. Sekarang Anda menguasai Morgan Bank triliunan. Mengapa masih harus mencari? Masalah dengan peran kecil? Peran kecil? Benar. Di hadapanku sekarang. Jiamimeng orang Castle. Tapi di Tiongkok ada pepatah. Singa menerkam kelinci pun harus menggunakan seluruh tenaga. Aku akan membuatnya menyesal. Piut dia menderita, piut dia putus asa. Siapkan pesawat. Aku akan pergi ke kota Luteng sendiri. Siapkan pesawat. Aku akan pergi ke kota Luteng sendiri. Tunggu sebentar. Kira kan siapkan hadiah untuk mereka dulu. APA? Apa hubungannya dengan keluarnya gunung denganku? Ini pasti ditujukan untuk Anda. Terus? Dia sekarang adalah raksasa di Wall Street, seluruh Morgan dan rekan-rekannya. Semua adalah industrinya. Satpam, terus? Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota Luteng dulu. Satpam. Pak, bagaimana kalau kita cari tempat untuk berbicara lebih detail? Satpam, nanti saja. Satpam, aku masih ada urusan. Tapi, Satpam. Satpam, kamu nanti saja. Baiklah. Mas Shen. Ayo. Ngapain masih dekat-dekat? Aku masih ada urusan, cepat pergi. Pergi. Ayah, Apa yang terjadi? Hah? Kenapa pergi? Kenapa pergi? Apa yang kamu lakukan, ayah? Kamu tahu siapa yang tadi di mobil itu? Satpam, bagaimana caramu bicara dengan orang itu? Kamu masih merasa masalah yang kamu buat untukku belum cukup banyak, ya? Apa kamu salah paham? Satpam? Aku punya hubungan baik dengannya. Hubungan, kamu mendapatkan ilmunya. Satpam SD Luar adalah, kamu tahu siapa yang tadi itu? Satpam Republik Rakyat Tiongkok. Sampai buat apa? kamu tahu apa? Shen Kaiyaming. Kalau kamu punya hubungan baik dengannya, aku akan bersujud 2 kali untukmu sekarang. Sampai buat. Wah, ini loh. Satpam, lagi bukan udah dulu. Satpam. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kinger sudah menunggu lama, cepat pergi. Satpam, pergi.
Kamu pikir dengan membawa barang-barang satpam ini sudah cukup? Kamu merasa belinya mahal? Sudahlah, bertanya padamu sama saja dengan bertanya pada diri sendiri. Nanti setelah masuk, sedikit bicara, sedikit bertindak. Lebih baik langsung masuk ke bagian keamanan. Cari tempat duduk dan jangan ikut campur urusan lain. Bagaimana bisa begitu? Kalian bersedia? Apa aku harus diam saja? Sudahlah, Ken APA lagi? Keluarga Wu itu sangat terhormat. Mereka adalah keluarga elit. Meskipun anakmu ini sedikit berhasil, tapi tidak bisa dibandingkan dengan mereka, mengerti? Kenapa bisa dibandingkan? Sapam? Dengan pakaianmu ini. Gimana dibandingkan dengan Sapam? Aku, Kalian, Sapam. Ayah, aku akan jujur padamu, Sapam. Aku sangat menyukai Kinger. Dari mana SD Luwak, setelah bisa datang ke rumahnya, Sapam, tolong jangan dia acak. Jangan sampai gagal, oke? Ada urusan. Halo. Ini rumah Wu Kinger, kan? Aku datang sesuai janji untuk menemuinya, Sapam. Sudah ada janji? Ah, tidak. Tunggu saja dulu. Tunggu dulu. Begini caranya keluarga Wu menyambut tamu? Tunggu pun harus masuk dong. Oh ya, APA Yang Kalakogen, Tanggigilur Saja Tidak, APA. Maaf, aku tidak mengenali tamu terhormat. Silakan masuk. Satpam. Kalian berdua adalah tamu terhormat. Aku tidak mengenalinya. Tidak apa-apa. Silakan. Wah, ayah, ternyata Kinger. Cukup memperhatikanku. Asal kau senang. Satpam, apa yang kau bicarakan? Kau harus sopan. Ayah dengarkan baik-baik. Keluarga Wu adalah keluarga elit. Meskipun anakmu ini sedikit berhasil, tapi di mata mereka hanya seperti udang kecil saat bertemu keluarga Wu. Kau harus sangat berhati-hati, jangan sampai mempermalukanku. Baiklah, aku mengerti. Oh. Silicon duduk sebentar. Tuan Dan Nyonya Wu. Dan Nona Kinger, Satpam, akan segera kembali. Pak Satpam, oh tolong, baik, terima kasih. Tuan sudah kembali, tamu sudah datang, baru saja tiba. Nyonya, cepat. Ayah, kamu ngapain sih? Makan pisang. Masih malu-maluin gak sih? Kapan aja bisa makan, kenapa harus sekarang? Harus sekarang makan? Itu tuh, pisang itu ditaruh buat dimakan orang? Pisang ditaruh di sini ya buat dimakan, kan? Taruh lagi, jangan dimakan. Halo Paman dan Bibi, saya Li Bowen. Maaf ya, kami datang terlalu awal, haha. Kalian sudah lama datang ya? Iya, kami datang agak sedikit awal, oh Paman Bibi. Ini teh yang kami siapkan untuk kalian. Sekedar tanda terima kasih, tidak pantas. Oh maaf Paman. Kalau Paman tidak suka teh, saya juga sudah menyiapkan. Beberapa hadiah lainnya, tidak pantas. Hingga ini benar-benar keterlaluan. Hal penting seperti ini tidak diberitahu lebih awal. Maaf sudah menunggu lama. Maaf ya, kami tadi sedang urusan bisnis. Tidak tahu kalian sudah datang, si Kinger ini. Juga tidak bilang lebih dulu, kami baru tahu. Makanya buru-buru pulang, mohon maaf ya. Ngapain terlalu sungkan? Silakan duduk. Nah Paman Bibi, tadi lupa memperkenalkan. Ini ayah saya, dia emang begitu. Dia tidak berpendidikan, mohon jangan tersinggung ya. Mana berani kami. Kalian duduk dulu ya, saya buatkan teh. Ayah, menurutku kesan Paman Bibi terhadapku lumayan bagus. Kesan terhadapmu. Kurang sedikit, nanti ya Jangan ngomong sembarangan lagi, dengar enggak? Kesannya jelek sama aku? Enggak lah. Ayah, kamu nggak bisa bedain omongan baik ya? Tadi Paman Wu bilang apa? Dia bilang tersinggung. Mana berani kami, ini kan jelas-jelas. Sindarin Padas Butte kita. Ada ya? Saya saja urus. Lau. Lagi ngapain? Ayo ngobrol. Ayah ngomong apa sih? Lawu Wepon. Dia bos Wu, maaf ya berdua. Ayah saya ini orangnya tidak berpendidikan, tapi niatnya tidak jahat. Mohon jangan diambil hati ya, ayah. Cepat bangun minta maaf. Jangan, minta maaf APA. Lagi pula, Tuan Li ini juga tidak salah ngomong apa-apa. Paman Wu, Anda terlalu sopan. Aku memang tidak sungkan, aku sih. Takutnya kurang ramah. Mana Eda? Kami saja sudah merasa sangat dihormati. Paman Bibi, silakan duduk dulu. Jangan pedulikan dia. Jiami Mang Vegetu. Jingle. Maaf, aku terlambat. Aku sengaja beli teh. Ini teh yang bagus. Jingle. Aku biasanya suka minum kopi. Kalau ini hadiah darimu, aku akan mencicipinya dengan baik. Aku tidak bilang ini untukmu, Paman Li. Aku tahu Anda suka ini. Teh Longjing.
khusus untuk Anda. Sekarang seleraku berubah, suka yang kental. TPUR juga enak. Tapi, kamu baik sekali. Ini akan kuterima. Oh gitu. Ayah, kamu ngomong apa? Ini Cinger. Khusus belikan untukmu. Kamu masih sok tua dan pamer gengsi? Lagi pula Kinger dan kamu. Kan nanti jadi satu keluarga. Ngapain terlalu sopan? Sudah ayah, jangan ngomong lagi. Kamu sengaja bikin aku malu ya? Kamu tahu tidak betapa sulitnya perjalananku sampai di sini? Ini adalah keluarga Wu. Banyak orang ingin masuk, sampai harus berjuang keras. Aku menghormatimu karena kau adalah ayahku. Kau melahirkanku dan membesarkanku, tapi bisakah kau memikirkan aku? Ini adalah keluarga Wu, bukan ke rumahmu. Atau ke rumah rekan satpam? Keterlaluan. Maaf, Bos Wu. Ayahku tidak tahu aturan. Aku seharusnya tidak membawanya. Aku juga salah. Dua satpam, aku juga salah. Salahku adalah berhayal. Keluarga sepertiku, dibandingkan dengan kalian, sangat jauh berbeda. Maaf, aku akan membawanya pergi. Tunggu, siapa yang menyuruh kalian pergi? Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Maaf. Aku mewakili ayahku meminta maaf. Kamu memang harus minta maaf. Begini caranya bicara dengan ayah? Li Bowen, kamu sangat mengecewakanku. Tapi satu hal yang kamu katakan benar. Keluarga Wu kami tinggi dan besar. Ingin masuk ke keluarga kami. Tanpa berjuang keras memang tidak bisa. Kamu berdiri di sini hari ini. Kamu pikir karena apa? Karena kamu tampan? Keramahan kami sebelumnya, apakah untukmu, Satpam? Satpam, kalau bukan karena ayahmu, Satpam, kamu bahkan tidak bisa masuk ke rumah kami. Ayo Satpam, cepat minta maaf pada ayahmu. Satpam. Tuan Li, Anda bisa menyukai Kinger kami. Adalah keberuntungannya. Anda bisa datang sendiri ke sini. Merupakan kehormatan bagi keluarga Wu. Tuan Li, jangan karena kami. Keamanan hari ini kurang memuaskan, lalu meremehkan Kinger. Kimenen, Li Bowen, masih diam saja ngapain? Cepat minta maaf ke ayahmu. Ini sebenarnya bagaimana sih? Li Bowen, keluarga Wu bisa seperti sekarang ini. Semua berkat ayahmu. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dia cuma seorang satpam? APA. Ini gimana sih? Kamu nggak tahu? Aku benar-benar nggak tahu. Heh, sebelumnya aku nggak pernah bilang ke dia. Oh, Begini, ada apa sih? Bisa saja dulu aku orang hebat. Misalnya orang terkaya di dunia atau apa gitu. yah ayah. Udah gini masih bercanda. Heh, terserah kamu percaya atau enggak. Aku duluan ya. Kalian berdua mudah-mudah ngobrol sendiri. Deh. Ayah, Gak ganggu kalian lagi. Deh. Aku enter. Oke, kita orang tua juga ngobrol-ngobrol. ayah. Tuan Li, sungguh tak kusangka setelah bertahun-tahun tak bertemu. Bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Ada apa? Sat. nggak biasa. Waktu lihat bapak pakai seragam ini, aku hampir nggak percaya. Haha, kamu tahu apa? Tuan Li main-main aja. Masa iya dia benar-benar jadi satpam? Kamu benar. Satpam, aku sekarang cuma satpam. Jadi satpam juga nggak apa, cuma kadang. Prasangka masyarakat terlalu besar. Sebenarnya kita semua manusia bisa. Satpam juga lebih rendah, kan? Pasti nggak lebih rendah, kan? Satpam pergi. Xiao Fen, Ujin Hua, kebetulan banget. kebetulan? Kamu ngikutin aku ke sini, ya? Apa? Ngikutin kamu ke sini? Ini kan cuma kebetulan ketemu. Ini kan komplek villa, ya? Satpam, iya, benar komplek villa. Terus rumahmu di sekitar sini? Nggak mungkin, kan? Rumahku nggak di sekitar sini. Kalau begitu, kamu pulang salah. Tidak salah juga. Rumahku jauh dari sini. Jadi, kamu cuma ikut aku ke sini. Ini salah paham. Aku baru dari rumah teman. Berkunjung satpam. Kamu punya teman di sini. Iya, namanya Satpamu. Di sini cuma ada satu keluarga magang. Maksudmu Walking Shan? Iya, dia. Aku baru berkunjung ke rumahnya. Satpam, buat jodohin anakku. Kamu ini, bohongnya nggak malu-malu. Aku baru berkunjung ke Bos Wu, mereka ada tamu penting. Nggak mau ketemu siapa-siapa. Gitu ya. Aku baru aja keluar dari rumahnya. Sudah, kamu kan cuma mau jadi satpam di rumah kami. Aku? Nggak usah malu, siapa yang nggak mau cari duit lebih? Bukan, kamu ini. Kamu benar-benar salah paham. Sudah. Lagi pula kamu pernah bantu aku sekali. Makan bareng yuk. Aku? Naik mobil. Kamu turun dulu, aku parkir mobil. Satpam? Oke. Kok ada satpam bau?
Satpam. Oh, satpam SD. Iya, satpam. Sana pergi dulu. Kenapa? Kenapa apa? Ini hotel mewah. Baju lusuh kayak gini, satpam kok bisa duduk di sini? Oh ini? Jangan khawatir, ini bersih. Sudah aku cuci. Jikyusai, baju lusuh kayak gini. Dicuci 800 kali pun, aku masih bisa mencium bau asamnya. Ngerti nggak? Ini nggak bau. Kamu mau aku bicara kasar ya? Kamu duduk di sini mengganggu, bikin orang lain nggak nyaman makan. Angry, cepat pergi. Bukan teman, kamu begini caranya berbisnis? Aku bisa bayar. Caraku berbisnis nggak perlu diajarin sama satpam kecil kayak kamu. Aku nggak mau terima uangmu. Cepat pergi. Ngerti nggak? Urusan kemarin itu selesai dengan baik. Tentu, aku percaya kamu. Nggak apa-apa. Itu bukan teman sekelas kita. Ujian Hua. Hey, kenapa dia datang? Hari ini kan reuni sekelas. Siapa yang ngasih tahu dia? Jatuh bangun kayak gini. Siapa dia? Siapa yang mau ajak dia? Kan sama-sama teman sekelas. Mending kita bantu dia. Bantu apaan? Gue sama dia. Beda dunia. Ayo, gue udah pesen ruangan. Gue bisa pergi, tapi teman gue lagi parkir. Dia bentar lagi balik. Kalau nanti dia nyari gue gak ketemu. Gimana dong? Parker. Motor listrik gak boleh parkir di sini, ngerti? Cepetan pergi sana. Selamat datang, Boss Han. Boss Han. Wah, Bos Han, Engine APA. Yang bawa Anda ke sini, gak jemput langsung. Mohon dimaklumi. Silakan masuk. Ruangan terbaik di restoran kita. Saya siapkan khusus untuk Anda. Gak usah, duduk di luar aja. Bos Han memang rendah hati. Baiklah. Saya cariin tempat yang lebih sepi. Itu bagus tuh. Oke, saya langsung kosongin. Cepetan pergi. Ada tamu penting mau pakai meja ini. Jengkok. Loh, Satpam, ini kan ada aturannya. Siapa datang dulu? Orang lain duduk makan boleh, gue duduk gak boleh. Ini diskriminasi ya? Iya, gue diskriminasi. Kerja jaga-jaga beberapa hari. Dapatnya recehan, cuma cukup beli kacang. Ngerti gak? Cepetan pergi. Wah, restoranmu mahal juga ya. Bener, kamu gak mampu bayar. Tenang, hari ini ada yang traktir gue. Traktir, satpam, orang yang sejenis berkumpul. Temanmu cuma satpam, pasti juga bukan orang baik. Dengar ya, kalau gak pergi, gue pukul. Apa katamu? Bos Shan, tunggu sebentar. Saya bersihkan dulu tempatnya. Apa katamu barusan? Satpam brengsek ini gak mau pergi. Bilang ada yang traktir dia makan. Gue bilang kan, orang yang sejenis. Berkumpul, teman satpamnya. Pasti juga brengsek. Oh, ya? Gue temannya. Anda temannya? Bos Shan, jangan bercanda dengan saya. Dia cuma satpam. Bercanda denganmu? Kau pikir kau pantas? Sudahlah, pesan makanan, aku lapar. Maaf, jangan marah ya. Jangan dipikirin, ini salahku. Sudah, aku gak marah, tapi kita buka usaha, lain kali ke Satpam. Atau kurir, jangan terlalu keras. Ya, pasti tidak akan. Baik, ayo hidangkan makanannya. Dia sangat takut padamu. Ayah, banyak orang takut padaku. Kenapa? Karena aku kerja di proyek material bangunan. Terus? Tahu nggak gimana aku mulai? Gimana? Selengka demi selengka. Sampai di posisi sekarang. Gak tahu. Kalau tahu, kau juga akan takut. Belum tentu, tahun-tahun ini aku udah lihat banyak. Seberapa menakutkan? Kau nggak ngerti. Kau. Sheo Fan. Wah, kau kak sepipel. Kebetulan banget. Ada apa kalian di sini? Oh, nggak ada apa-apa, ayahku kan reuni sekolah. Aku atur tempat buat dia, mau cari kamu juga. Cari aku? Rindu aja sama kamu. Satpam, nggak tahu aturan? Kok masih duduk? Berdiri di pintu. Maksudmu aku? Aneh banget. Siapa lagi kalau bukan kamu? Pergi sana, berdiri di pintu. Tunggu, dia temanku. Aku traktir dia makan. Suruh dia keluar. Teman Mio. Dia. Kakak, kau punya teman kayak gini. Nggak boleh? Boldong, Odar Sana. Maju sini, duduk. Aku ini. Suka berteman, Satpam pun banyak teman banyak rezeki. Apa Satpam tidak? Tapi jalan satpam ini, aku memang belum pernah mencoba. Satpam, hahaha. Aduh.
Mana ini traktir? Aku butuh kamu traktir. Xiaofen, lihat apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak butuh, tapi teman kita ini butuh. Benar kan? Aku rasa tidak perlu. Xiaofen bilang dia yang traktir aku. Aduh, makan gaji buta ya. Aku ada masalah dengan kamu? Bukan, aku dengan satpam, bisa ada masalah apa? Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Wei Feng, sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Kamu tidak jelas? Xiaofen, aku tahu kamu tidak suka. Aku mengganggumu, tapi kamu juga tidak bisa cari. Satpam untuk buat aku kesal. Aduh Seppuku, Bos Wei ini benar-benar tulus padamu, jangan selalu menolaknya. Apalagi bisnismu. Butuh bantuan Bos Wei, bukan? Hasan, Menu. kamu saja yang pesan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang tidak bisa baca bahasa Inggris. Ini bahasa Prancis. Ah, ini bahasa Prancis. Ya, restoran Prancis ini. Oh, aduh iya. Aduh lihat aku ini, sibuk sampai bingung. Ini kan bahasa Prancis itu, apa itu? Aku pernah kuliah di Prancis, masa tidak tahu? Sengaja mengujimu. Benarkah? Tentu, aku lihat kamu pasti belum pernah ke luar negeri. Sudah, pesan makanan. Pesan apa saja, hari ini aku traktir, habis-habisan. Kalau tidak habis bungkus, pesan apa saja. Kalau begitu satu steak saja. Mau matang berapa? Matang sempurna, hahaha. Kampungan. Wah, Li Jianhua, anak ini benar-benar kaya. Makan di sini ya? Ah, pasti nampang siapa tahu. Nanti panggil dia, goda-goda dia. Iya juga. Ini steak Anda. Tolong ganti sumpit. Pisau garpu ini aku tidak terbiasa. Oh, baiklah. Babi hutan tak bisa makan pakan halus, Xiaofen. Lihatlah, teman macam apa yang kamu cari. Bukan, urusanku perlu kamu ikut campur? Bukan ikut campur, aku hanya ingin membantumu memfilter. Kamu siapa namanya tadi? Ah aku namanya. Li Bawan hahaha, itu tadi, Li Bawan. Kamu sebulan dapat berapa? Aku C. Aku Sebulan, Tuan Li, aku baru tahu. Masalah lelang di klub emas akan memberi mereka pelajaran. Gak masalah besar. Oh ya. Xiao Chen beliin aku sesuatu dengan 500 juta. Uang ini gak bisa dia yang bayar. Kamu ambil saja dari rekeningku. Transfer uang ini ke dia. APA 500 juta. Sepupu, temanmu ini ternyata orang penting ya. Satpam ban, direktur ban, hahaha. Tahu nggak 500 juta itu sebanyak apa? Orang penting dengan aset miliaran pun belum tentu punya. Uang tunai sebanyak itu, Xiaofen, temanmu ini. Ini nggak ada masalah apa-apa? Jianhua. Sudah, aku gak ngomong dulu ya. Aku di restoran franchise. Kalau mau datang silakan. Iya, tadi kita ngomong sampai mana ya? Kamu nggak usah ngomong lagi, jujur saja nggak bisa apa. Aku ada apa yang gak jujur? Iya, kamu sangat jujur. Jadi kamu benar-benar punya 500 juta? Uang banyak atau sedikit? Kan cuma angka. Perlu dipikirin banget gitu? Kakak, Li Jianhua, aku traktir kamu makan hari ini. Untuk membalas budi kamu sudah menyelamatkan anakku. Kamu nggak perlu pakai akting palsu begini. Untuk menarik perhatianku. Xiaofen, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Sudah. Li Bawan, kita beda dunia, jangan dipaksakan. Kamu tahu nggak 500 juta itu sebanyak apa? Aku sebagai eksekutif grup Xiawei. Setahun cuma dapat 10 juta. Kamu bicara saja sudah 50 tahun gajiku. Grup Xiawei. Eksekutif? Kok aku nggak tahu? Kamu cuma satpam, mana mungkin tahu. Xiaofen, aku lupa bilang ke kamu. Keluarga Wei sekarang bergantung pada grup Hawaii, dan aku adalah eksekutif grup Hawaii di kota Luteng. Presiden Chen Yuansheng adalah bos langsungku. Apa? Chen Yuansheng juga akan datang? Bukankah kita baru saja bertemu? Sudahlah. Kalau datang, silakan. Aku bilang apa? Aku baru saja selesai bicara dia sudah datang. Hey, Sat Family. Nama Chen Yuansheng ini juga. Baru saja kau pelajari dari kan? Kau tahu siapa Chen Yuansheng? Chen Yuansheng adalah presiden wilayah Jiangnan dari grup Hawaii. Mau bertemu denganmu? Boss Wei, Seppuku. Satpam Li sudah bilang. Dia ingin Presiden Chen Yuansheng datang menemuinya. Orang Kessel seperti kita tidak pantas duduk pada meja dengannya.
Benar juga, orang besar seperti dia, mana pantas kita. Ini hanya makan bersama saja. Aku tidak marah. Kau tidak paham ya? Nada bicara tidak bisa dibedakan. Tampaknya Satpam Lee benar-benar merasa kita tidak pantas. Memang kalau tidak begitu, Tidak bisa kalau kita pergi. Siapa yang akan bayar makan Satpam Lee? Hahaha. Kenapa harus begitu? Hanya karena pakaianku ini. Aku tidak bisa jadi satpam kaya. sudah, Li Jianhua. Kau sangat mengecewakanku, gengsi itu penting sekali. Bukan. Sudah, jangan bicara lagi. Awalnya aku ingin mengajakmu. Jadi satpam di rumahku, gaji 20.000 sebulan. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Bukan Xiao Fan. Makan malam hari ini. Aku yang traktir. Xiao Fan. Li Jianhua, kau hanya seorang satpam. Jangan sering-sering cari Xiao Fan, atau aku akan berurusan denganmu. Boss Chen, Bukan. Tuan Lee. Tuan Lee. Boss Chen, dia, user dia. Mingger. Dia benar-benar kenal Boss Chen? Bagaimana dengan Septipu? Haruskah kita beritahu Septipu? Jangan. Biarkan aku tenang dulu. Apa yang terjadi? Orang dari grup Xiaowei. APA. Maaf. Satpam. Tadi kita sampai di mana? Tuan Lee. Ada modal yang datang dari luar bertujuan untuk mengacaukan pasar. Harus waspada. Hanya ini? Tuan Lee, Anda harus memimpin grup Xiaowei kami. Sudah, aku sudah tahu apa yang kalian katakan. Tapi, aku sudah pensiun, urusan ini kamu yang atur sendiri. Tapi, tidak ada tapi ini. Satpam, pulang saja. Ya, hei, ngapain sih? Ribbon and Matt, Osway. Orang dari grup Xiaowei sudah datang, di luar. Aku tahu ini. Pasti cari anakku. Oh iya. Ayo kita ajak tamu masuk, ayo. Aneh, mana orangnya? Barusan masih di sini, kok tiba-tiba pergi? Kereza. Mereka tidak ingin terlalu mencolok ya. Lihat, itu kan Li Jianhua. Kenapa dia masih di sini? Ayo pergi. Hahaha. Hey NAK, hahaha. Lao Wei, Lao Su, kenapa kalian di sini? Apa Lao Wei, panggil Boss Wei. Sudah, kita tidak boleh sama seperti dia, Satpam. Kenapa kamu di sini? Wah, punya uang makan steak ya, hahaha. Ini diajak orang. Makan sisa orang ya. Bukan, Satpam, ini masih segar. Cuma segitu aja, haha. Ayo, masuk makan. Hari ini, reuni sekolah. Bos Wei pesan kamar khusus. Kamu beruntung bisa ikut, Satpam. Reuni sekolah, kayaknya sudah lebih dari 20 tahunnya. Jujur, agak rindu juga. Hei teman-teman, lihat siapa yang kubawa, Satpam. Juga teman lama. Halo semua. Jianhua. Lao Wei, kok kamu ajak Satpam datang? Pas banget datang, parkirin mobilku ke tempat parkir. Bukan, ini bercanda ya? Satpam, ha. Hahaha Satpam, hahaha. Bukan, kalian ketawa apa? Lihat baik-baik, ini teman lama kita. Jianhua. Benar kau, Jianhua. Siapa? Li Jianhua siapa? Kita kenal? Oh, aku ingat, ini kan Li Erlengzi. Ternyata Li Erlengzi, kenapa dia bisa jadi begini? Aku bilang Lao Su. Kau bilang dari awal dia Li Erlengzi. Kau bilang Li Jianhua, aku mana tahu siapa dia. Tidak. Aku Li Erlengzi. Kalian masih ingat? Waktu sekolah dulu. Dia buku pelajaran gak dibaca, malah baca. Buku ekonomi berbahasa asing, dia ngerti gak sih? Ini namanya bukan Erlengzi apa? Iya, aku ingat ini. Aku ingat waktu itu aku tanya dia, aku bilang, kau baca buku ini setiap hari, ada gunanya nggak? Tebak dia bilang apa? Dia bilang, Ekonomi negara akan segera melesat. Aku akan manfaatkan momentum ini untuk cari uang banyak. Aku mau jadi orang terkaya di dunia. Hahaha. Bukan, kok kau bisa jadi begini? Situasi ekonomi nggak baik. Ganti profesi jadi satpam, hahaha. Situasi ekonomi sekarang memang gak terlalu baik. Bukan, kau serius nih? Kau anggap diri sendiri. Ali ekonomi? Lihat ucapanmu ini. Nggak boleh orang baca berita ekonomi di pos satpam? Sudah, semua duduk yang rapi, kita siap makan. Itu siapa yang nggak duduk? Aku lihat gak ada tempat duduk, aku pulang dulu ya. Jianhua jangan pergi. Duduk di tempatku, Satpam. Aku tambah kursi. Pelayan, tambah kursi. Satpam. Meiyun. Kau masih ingat aku dulu. Kalau bukan kau yang bayar uang sekolahku, aku pasti udah putus sekolah. Ayo kursi. Sudah lewat, Satpam. Kalian ngobrol apa?
Ayo ceritakan ke semua, Satpam. Kita. Bos Wei, aku tahu dulu kamu ada sedikit masalah sama Janhua. Tapi lihatlah dia sekarang, udah jatuh seperti ini. Tolong jangan susah-susahin dia lagi. Aku yang susah-susahin dia? Dia pantas? Aku sama dia beda dunia. Gue bilangin lu. Satpam, jangan cari aman. Siapa tahu Bos Wei bisa ngasih lu kerjaan. Dia yang ngasih gue kerjaan. Li Erlengzi, apa lu pikir Bos Wei gak pantas ngasih lu kerja? Gue bilang nih Lengzi. Lu beneran Lengzi, wajar aja jadi Satpam. Dengan skill observasi lu kayak gini, siapa lagi yang mau kerja jadi Satpam? Hahaha. Teman-teman, pasti Janhua lagi ada kesulitan. Makanya kerja jadi Satpam. Semua jangan terlalu banyak komentar. Hidup gue baik-baik aja. Iya, emang baik. Ada makan ada minum, jadi Satpam lebih baik daripada pengemis. Iya kan, Lengzi? Kalau lu gak mikirin diri sendiri, paling gak mikirin anak lu. Sekarang ada kesempatan emas. Asal lu ngomong baik-baik sama Bos Wei, anak lu bisa hindari puluhan tahun jalan memutar. Pertama, gue bukan Lengzi. Terus, anak gue juga hidupnya baik-baik aja. Dia gak butuh bantuan. Gengsi bikin sengsara, bukan gue yang bilang, Lengzi. Pakai seragam kayak gini, gengsi apa lagi? Udah ada hubungannya sama lu. Apa lu gak tahu siapa? Bos Wei tidak ini? Pertama, gue bukan Lengzi. Terus, dia siapa? Ada hubungannya sama gue? Janhua, hati-hati. Anaknya Bos Wei. Itu manajer di grup Xiaowei. Grup Xiaowei? Iya, sekarang ngerti kan? Crop Skyway. Itu grup konglomerat global, valuasinya ratusan miliar. Sebentar lagi mau investasi di kota Luteng kita. Tunggu dulu. Anaknya manajer di grup Xiaowei? Kok gue gak tahu? Masa lu Chow? Ini juga bukan urusan. Yang harus diketahui Satpam. Atau jangan-jangan lu kerja jadi Satpam di grup Xiaowei? Kalau gak percaya, tanya-tanya aja. Anak Bos Wei kita, Wei Feng. Benar-benar orang penting. Hotel hari ini. Juga dia yang peasant. Satpam. Bapak gue kan ada reuni, gue kasih dia tempat. Aku baru mau cari kamu. Satpam. Oh. Anak itu yang kamu bilang. SI tolol. Apa yang kamu omongin? Wei Feng itu eksekutif di grup Xiaowei. Apa ini itu? Pertama, Satpam, aku bukan si tolol. Lagi pula, aku panggil dia anak itu kenapa? Barusan dia traktir aku makan. Aku lagi, Satpam. Satpam, kamu ngomong apa sih? Semakin gak jelas. Aduh, Janhua, udah deh jangan ngaco. Satpam, Aku gak ngaco. Udah, Satpam, udah. Sayang ini tolol. Aku udah sabar lama sama kamu. Yang paling aku gak suka itu orang kayak kamu. Dari kecil, Satpam, dari kecil. Aku udah gak suka sama kamu. Sok apa sih? Waktu sekolah nyalain lilin, baca buku malam. Aku kasih tahu. Di masyarakat itu yang penting koneksi. Lihat kamu kayak gini. Aku heran, si cantik Yuesu di kelas kita. Kok bisa suka sama kamu si pecundang, Satpam? Kamu ngapain? Bilang apa boleh, Satpam, jangan sebut Yuesu. Kamu keterlaluan. Keterlaluan? Mana ada yang salah? Pikondem. Kamu nggak bisa kasih Yuesu hidup yang dia mau, Satpam. Nggak heran Yuesu meninggal muda. Satpam, karena kamu si pecundang. Kamu bikin dia capek sampai mati. Kamu. Satpam. Kamu mukul aku? Kampungan berani mukul aku? Jangan pergi. Hari ini aku bikin kamu keluar terbaring. Tunggu aja, An. NAK. Cepat bawa orang ke sini. Aku dipukul orang. Janhua, cepat minta maaf sama Bos Wei. Jangan sampai kejadian yang gak diinginkan. Kejadian apa? Li si tolol, jangan pura-pura nggak tahu. Minta maaf yang baik-baik sama Bos Wei kita. Emang mau keluar terbaring? Pertama, aku bukan Lisi tolol. Kedua, kenapa aku harus minta maaf? Hanya karena pakaian ini, aku lebih rendah? Betul, kamu lebih rendah. Anjing aja nggak mau jadi Satpam. Aku kasih tahu, hari ini kamu dipanggil ke sini. Buat mempermalukan kamu di depan umum. Kamu pikir kamu pantas duduk sama kita? Kamu tidak APA? Siapa yang berani memukul ayahku? Li Erlengzi. Cekatkan. Mau pergi? Baik, kamu berlututlah. Lewati celana dalamku, aku jamin hari ini melepaskanmu. Anakku, dia memukulku lagi. Serang dia. Kamu cari 3. Wah, anak muda, ada apa cari aku? Tuan Li. Ngomong-ngomong, tadi ayahmu bilang, suruh aku berlutut, kamu bilang. Aku berlutut? APA, Tuan Li, maafkan aku. Anak ini. Apa yang terjadi? Cayang, kamu tahu siapa ini? Satpam, kalau tidak mau seluruh keluargaku hancur.
sekarang juga berlutut. Ada apa ini? Ini adalah Tuan Li, Satpam. Bahkan Qin Wansheng dan Shen Qiuming bertemu. Ekian sangat hormat, Tuan Li. Aku di depannya bukan apa-apa. Dia pakai seragam Satpam jelek. Bukankah dia cuma Satpam? Tuan Li. Mau pakai apa terserah dia. Kamu bisa urus? Jayam. Bagaimana mungkin? Aku lihat langsung, mana mungkin bohong? Itu juga tidak bisa. Langsung berlutut padanya. Aku dan kamu, Li Erlengzi. Aku dan Li Jianhua itu. Kita teman sekelas bertahun-tahun, kan? Wah. Sekarang tidak panggil aku Li Erlengzi lagi. Jianhua, lihat kamu sekarang sukses, tidak bilang-bilang. Ini jadi ribut, kan? Kita teman lama, lihat aku. Aku minum duluan. Satpam cuma begini. Jianhua, kita teman sekelas bertahun-tahun, kamu tidak akan suruh aku. Benar-benar berlutut? Ya. Jianhua, Kita teman lama, sahabat lama, Satpam. Cuma bercanda, santai saja, ngapain? Ya cuma bercanda, jangan diperparah. Satpam, tadi waktu aku dibully. Satpam, kenapa tidak ada yang muncul? Satpam, ya, terima kasih Lu. Satpam sekarang satu-satu jadi teman lama. Jianhua, maafkanlah orang lain jika bisa. Jianhua, Casey Mukedong. Muka itu diraih sendiri. Satpam, bukan diberi orang. Teman lama, kaya jadi teman lama. Satpam, miskin jadi satpam jelek, tidak menarik. Wah, dasinya miring, Satpam. jadi ayahku benar-benar gurumu? Bahkan pernah membantu keluargamu. Betul, Paman Li membantu kami saat keluarga kami dalam kesulitan. Bahkan keahlian berbisnis yang kumiliki sekarang juga belajar darinya. Dia bisa apa sih soal bisnis? Kalau memang jagoan, ngapain jadi Satpam? Sayangnya, sayang sekali ayahku terlalu bodoh. Paman Li bodoh? Memangnya? Lihat saja sifatnya. Dengan otaknya yang seperti itu, diberi kesempatan pun tidak bisa memanfaatkannya. Dia orang baik, tapi kepalanya memang keras seperti kayu. Kalau tidak, setelah sekian tahun berlalu, masa iya dia masih jadi Satpam? Kalau saja dia mau sedikit menggunakan otaknya. Dengan belajar sama Osen, dan juga keluargamu, pasti hidupnya bisa jauh lebih baik. Ribuan kali lipat dari sekarang. Mungkin dia tidak peduli. Dia hanya beruntung punya murid sebaik kamu. Membantu keluargamu dan menyelamatkan Boston. Apa katamu? Bagaimana bisa? Saham perusahaan jatuh drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik, aku segera ke sana. Ada apa? Perusahaan ada masalah, aku harus segera ke sana. APA, rantai pendanaan putus? Jangan bercanda. Bagaimana kondisi Bos Xiao? Apa maksudmu rantai pendanaan putus? Pergi sana. Jangan bersenang-senang di sini. Aku Karen Yakin Camel. Keluarga Xiao sekalipun rantai pendanaannya putus, tetap lebih baik darimu. Bagaimana mungkin? Saham grup Wayu kami juga tiba-tiba anjlok, aku harus segera menanganinya. Saham grup Wayu bukan selalu stabil. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Tunggu sebentar. Perusahaan kalian juga bermasalah? Keluargamu juga bermasalah? Ayah, pemasok terbesar kami tiba-tiba berhenti memasok. Dan tidak ada pemasok baru yang mau memasok untukku. Kalau tidak bisa dapat pasokan, aku bisa bangkrut. Kenapa bisa begini? Aku mana tahu. Sudah, cari payo saja. APA, bangkrut? Bangkrut apaan? Berani bohong, aku habisi kamu. Sahamku begitu besar, mana mungkin tiba-tiba anjlok? Cepat hubungi bank, pinjam berapapun yang bisa. Pinjam semampu mungkin, kali ini masalahnya besar. Bagaimana Li Bowen? Progresnya lancar? Aku kasih tahu, hari ini aku ketemu teman lama. Li Bowen. Anak ini kok belum pulang juga? Tujuan mengumpulkan kalian semua, pasti sudah paham kan? Aku ingin. Maaf Pak Yo, silakan lanjutkan. Yang ingin saya katakan adalah, Meskipun industri tempat kita berada berbeda-beda, tapi kita semua menghadapi serangan yang sama dalam waktu bersamaan. Dan kita semua memiliki satu kesamaan. Kita semua adalah perusahaan publik. Selama itu perusahaan publik, pasti akan terkena dampak dari pasar saham. jika ada orang yang berniat melakukan sesuatu. Geser untuk menerima panggilan. Halo ayah, jangan telepon lagi. Aku ada acara malam ini, tidak pulang. Maaf. Sekedar info, kabar terbaru. Banyak perusahaan publik di kota kami diserang oleh modal tak dikenal. Harga saham anjlok ke titik terendah, kata para ahli. Ini adalah persaingan bisnis normal, tapi jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak buruk pada ekonomi kota kami. Kabar dari Wall Street. Satpam Mayun Feng muncul. Satpam. Satpam Mayun Feng. Xiao Shen, keluar sebentar.
Kenapa saham grup Huayu tiba-tiba anjlok? Ini uang maharku, cepat jual. Kalau tidak pasti terperangkap. Jual saja, dapat berapa ya berapa? Jangan dijual dulu. Mungkin masih ada harapan. Loh, Paman, kamu satpam tapi paham saham? Lastly, and the main habit. Kali ini untung setidaknya 100 miliar. Sudah, grup Xiaowei saya hidupkan kembali. Selanjutnya ikuti arahan saya. Grup Xiaowei bisa jadi modal triliunan. Bukan mimpi. Bos Li mau kemana? Jalani hidup sendiri. Paman, kamu senyum-senyum apa? Aku rugi saham, kamu senang? Satpam ya? Oh bukan. Aku teringat sesuatu yang lucu. Sudah, jangan mengejekku. Aku traktir kamu makan kue tiaw, jadi satpam juga capek. Terima kasih ya. Bos, 1 porsi kue tiaw. Kak Han and Datang, cepat-cepat. Silakan masuk, lihat wajahmu yang berkerut itu. Berani memanggilku kakak? Aduh, maaf mulutku ceplas-ceplos. Maksudku Tuan Han hihi. Persakan semua orang di sini. Aku mau traktir teman makan di sini, Tuan Han. Masih banyak tempat di dalam, bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Suruh bersihkan ya bersihkan, banyak bicara. Tuan Han makin di tempat jelek, ini sudah memberi muka. Mau tetap kerja di sini tidak? Bubar semua. Maaf semuanya, hari ini saya tutup. Ayo pergi, cepat pergi. Aku mau bungkus. Makan apa? Pergi sana. Sial, tolong. Bukan, Om, belum pergi juga? Bihun gorengnya belum datang. Sudah kayak gini masih mau makan bihun goreng? Cepat pergi. Aku traktir di tempat lain. Tidak usah, aku di sini tunggu seseorang. Baiklah. Kamu cuma satpam, nanti kalau dipukul. Baru tahu rasa. Nak, ingat kata-kataku. Saham grup Huayu jangan dijual dulu. Masih ada harapan. Satpam, hei. Satpam itu. Cepat pergi. Bawaannya marah-marah, kan banyak tempat duduk di sini. Aku hari ini mau duduk di sini. Silahkan saja. Bos, bihun gorengnya mana? Tuan Han, dia cuma satpam yang tidak tahu aturan. Jangan dipersulit. Aku akan usir dia. Begini, aku yang traktir. Tenang saja, aku juga tidak berniat bayar. Traktir? Masa sih? Kamu keterlaluan. Kamu pukul dia, bihun gorengku. Siapa yang masak? Satpam brengsek, masih mikir makan. Kamu pikir kamu siapa? Satpam, sudahlah, anak-anak. Kalian ganti rugi semua kerusakan ini ke bos. Aku anggap tidak terjadi, tidak akan berurusan dengan kalian. Pukul Miracle. Ketemu Tuan Li. Satpam Tiongkok, Satpam tegapkan badan. Satpam, Kamu, Tuan Li, ini bagaimana? aku juga tidak tahu. Satpam, mungkin kamu bisa jelaskan. Aku, Simua tangkap. Bukan salah paham. Salah paham besar. Aku Han Xiaowa. Kakakku Han Xiaofen. Satpam, tunggu. Han Xiaofen kakakmu? Kamu adik Han Xiaofen? Iya betul, adik kandung. Aku adik kandungnya. Kamu adik kandung? Aku tahu kamu tidak percaya, aku sendiri juga tidak percaya. Kakakku sangat hebat, aku cuma sampah. Tapi dia benar-benar kakak kandungku. Lepaskan mereka. Lepaskan. Aku lebih baik berdiri. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Baiklah, terserah kamu mau berdiri. Oh ya, aku menyuruhmu. Menyelidiki sesuatu, bagaimana hasilnya? Saya tidak mampu, belum menemukan sumber modal yang menyerang perusahaan Luteng. Terlalu banyak. Untuk mencari tahu siapa yang berada di belakang ini, butuh waktu lebih lama. Apa ini yang kusuruh kamu lakukan? Dulu bagaimana aku mengajarimu? Anggap kontradiksi utama. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu penting? Siapapun yang melakukannya, yang penting adalah mengapa melakukannya. Terima kasih atas pengajarannya. Baiklah, bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku memanggilmu hari ini terutama untuk memberitahumu. Aku tidak akan ikut campur dalam hal ini. Dan kamu juga tidak perlu karena Li Bowen adalah anakku. Memberinya bantuan apapun, mengerti? Tentu saja, hubungan bisnis normal juga tidak perlu dihindari. Anggap saja dia orang biasa, itu saja. Mengerti. Sudah, aku lelah, pulang dulu. Pak Satpam, ada yang perlu dicari saya? Tuan Li,
Mayan Feng. Saya khawatir tentang ini. Apakah Yun Feng yang melakukan ini? Dia sedang naik daun sekarang, benar-benar raksasa keuangan. Kenapa? Kamu takut? Itu Mayun Feng, raksasa Wall Street. Bisnisnya selalu tumpang tindih dengan grup Xiaowei kita. Saya Khawatir apa? hanya berpikir, akan lebih baik jika Anda kembali. Dulu grup Xiaowei di tangan Anda. Bisa bangkit kembali. Tidak perlu takut apapun. Grup Xiaowei sekarang juga tidak buruk. Saya antar Anda. Tidak usah. Semua sudah melihat dokumennya, saya akan singkat. Untuk menghadapi krisis ini, saya usul membentuk aliansi industri. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Kalau begitu, siapa yang akan menjadi Ketua pertama aliansi industri? Mari kita putuskan bersama. Saya usul Pak Yo, hanya Pak Yo. Yang bisa memimpin kita keluar dari kesulitan, saya juga mendukung. Selain Pak Show, saya tidak mengakui siapapun. Kalau kalian, Aku juga setuju. Sekarang saatnya bersatu, jangan bertengkar internal. aku juga setuju. Bagus kalau begitu, ayo tanda tangani. Setelah tanda tangan, kita jadi satu. Mulai sekarang kita maju mundur bersama. Menurut kalian, aliansi industri ini bisa dipercaya nggak? Sekarang, apa kita punya pilihan lain? Aneh, kenapa bisnis Pak Yo nggak kena imbas? Banyak kok bisnis yang nggak kena imbas. Han Xiaofen itu bisnis material bangunan. Nggak go public, bisnisnya nggak kena imbas sama sekali. Dan di industri ini, arus kasnya banyak banget. Kenapa aku nggak kepikirannya? Kita bisa pinjam uang ke Xiaofen. Dia selalu pengen investasi di bisnis lain, kita butuh uang. Dia nggak punya jalur. Kita kasih saham kita, tukar dengan uangnya. Ini kan win-win? Ngapain lihat aku? Bapak Mew. Jangan-jangan bapakmu ada hubungan gelap sama Xiaofen. Jangan-jangan bapakmu ada hubungan gelap sama Xiaofen. Dasar. Ngomong apa sih? Mana mungkin Paman Li? Ada hubungan gelap sama Xiaofen. Kalau Panera, pasti sama aku dong. Udah deh, nggak usah. Aku lihat jelas di pesta tadi. Han Xiaofen aja nggak mau pedulin kamu. Sama Paman Li malah akrab. Kalian ini ngomong apa sih? Bapakku cuma satpam. Mana mungkin? Ada hubungannya sama Han Xiaofen. Tapi menurutku, rencana tadi bisa jalan. Arus Kas Han Xiaofen. Pasti banyak. Aku rasa kita bisa pinjam uang ke dia. Tunggu. Pakai baju gini? Dandan dulu dong. Udah malam juga. Besok aja deh, udahan. Telepon Paman Li, lihat gimana kabarnya. Bapakku? Udah deh, dia cuma satpam, nggak ngerti apa-apa. Ayolah. Kalian mau apa? Enggak, Pali, Anda salah paham. Aku bukan bosnya. Terus maksudmu apa? Aku an FSA Leo ULX. Maaf tadi, cek dulu ada yang terluka nggak. Jangan macam-macam. Satpam. Apa kamu kenal dengan kakakku? Oh iya, kenapa? Gimana hubungan kalian berdua? Lumayanlah, pernah makan bersama. Apa urusannya? Genie. Apaan sih? Aku bilang, mau jadi kakak iparku nggak? Bukan Pali. Jangan salah paham, aku nggak ada maksud lain. Aku cuma pengen kamu pacaran sama kakakku. Ini nggak ada maksud lain? Gila. Bukan Pali, jangan pergi dulu. Aku ini bukan. Benar-benar nggak ada cara lain? Sejak kakakku cerai dengan kakak iparku. Dia selalu hidup susah. Mengurus bisnis sebesar itu sendirian, satpam. Salah sedikit saja, bisa hancur berantakan. Apa hubungannya dengan aku? Ada hubungannya, hubungan besar. Dengan statusmu, cukup muncul dan dukung dia. Banyak masalah bisa selesai, satpam. Nanti aku minta kakakku, satpam, kasih kamu sedikit saham, satpam. Bukankah ini win-win solution? Kamu memang adik yang baik, ya satpam. Sezelek. Oke. Kalau kakakku ada kesulitan, aku bisa bantu. Lagi pula dia pernah mentraktirku makan. Tapi soal jadi kakak ipar, jangan dibahas lagi. Bukan Pak Li, kamu. Halo. APA. Kakakku kena masalah?
Xiaofen. Lepaskan. Jianhua, Kak, kamu baik-baik saja? Dek, kamu kalian. Aku mabuk, antar aku pulang. Bagaimana kalau kamu yang anterin kakakmu pulang? Anaknya kakakku masih kecil, aku harus jagain dia. Ya udah, kamu aja yang anterin kakakku. Apa? Dengarin baik-baik ya, alamat rumah kakakku di Villa di 36, Perumahan Longhai. Aku ada urusan, duluan ya. Jangan, tunggu dulu. Xiaofen. Jangan pergi. Xiaofen, kamu baik-baik aja? Aku panas banget, nggak enak badan. Aku ambilin air buat kamu. Nggak usah. Aku mau mandi. Hah? Aku mau mandi. Handuk. Tolong ambilin handuk. Ayah. Xiaohua, kakakmu suka bunga mawar enggak? Jangan-jangan terlalu langsung ya? Gimana kalau ganti bunga lili aja? Udah deh, jangan ganggu kakakku. Kakakku udah punya pacar, tahu? Saya apa? Kok aku nggak tahu? Udah, jangan ikut campur. Pokoknya pacar kakakku yang sekarang. Orangnya sangat berpengaruh. Bahkan Jin Wansheng. Sama Shen Qiling kayak gini. Di depannya aja kalah gengsi. APA, Dakota looting kita ada orang si hebat ITU? Dia cuma bohong aja kok. Shen Kayameng. Itu bos besar tingkat 1 di kota kita. Aku juga Xiaofen bukan tipe orang yang cari muka. Dia pasti nggak mau sama orang tua kayak gitu. Siapa bilang dia tua? Terus umurnya berapa? Udah deh, Liang Bo, kita kesini hari ini buat minta investasi dari Bos Shan. Bukan buat pacaran. Kalau nggak dapat investasi, perusahaan kita bisa bangkrut. Santai aja, ada aku. Pasti semua dapat investasi. Ayo jalan, ayo. Kak, aku pulang. Liboan, Zaya Heron, Liangbo. Lihat APA? Iem. Bawa mereka buat apa? Oh kak, mereka mau ngobrolin investasi sama kakak. Investasi. Ya sudah ya. Xiaofen, urusan investasi nanti dulu bahas. Ini mawar yang baru kupetik untukmu. Duduk dulu deh. Ayo pergi. Begini Xiaofen, perusahaan kami baru-baru ini. Ada sedikit masalah, tapi kecil kok. Asal ada arus kas masuk, pasti bisa teratasi. Arus kasku sih cukup. Tapi kalian cuma bawa mulut doang. Xiaofen, aku datang dengan niat tulus. Lagi pula kamu kan tahu sifatku, aku sangat menyukaimu. Liang Bo, bicara yang serius. Aku sedang serius. Xiaofen, aku tahu. Kamu punya kemampuan berinvestasi di proyek lain. Tapi kesempatan ini pas, kami butuh uang. Kamu butuh sumber daya. Kalian sih, omongannya enak didengar. Tapi yang Han Xiaofen keluarkan,
adalah uang sungguhan. Kalian bawa apa? Xiaofen, yang kuberikan adalah ketulusan. Eh? Li Bowen, kamu yang bicara. Begini. Ayah, APA? tukar uang tunai dengan sumber dayamu. Bos Shan, maksudku kerja sama kali ini. Kita bisa untung bersama. Untung bersama, iya untung bersama. Kakak, coba pertimbangkan deh, menurutku. Uang di bank lebih baik diinvestasikan. Lagi pula ada Tuan Li, hubungan kalian kan dekat. Masa dia tega bikin kamu rugi, pasti untung. Kak Li, kamu kan dekat dengan Xiaofen. Kalian punya hubungan. Li Bowen, tak kesangka. Yang pun Xiaofen. Sudah lama tapi belum ada progres. Kamu malah sudah punya hubungan dengan Xiaofen. Bukan Li Bowen, istri teman jangan diganggu. Kamu tahu nggak, kamu merusak hubunganku ya? Siapa istri kamu? Jangan asal ngomong. Bukan aku, stop. Ini ngomong apa sih? Yang kemaksa Tuan Li. Bukan Li Bowen, ada hubungan apa dengan dia? Bukan dia. Lalu siapa? Tuan Li, aku tahu Anda di sini. Tell you are sebentar. Jianhua, nggak perlu sembunyi. Kiliar. Jianhua. Aduh. Kebetulan banget. Semuanya ada di sini ya. Semua ada di sini, Paman Li. Paman Li. Kamu nggak tahu ya, dia ayah kandung Li Bowen. Bukan paman kita apa? APA. Ayah kandung Li Bowen? Ayah, kenapa kamu di sini? Kalian berdua ini. Bukan Paman Li. Aku panggil kamu paman. Kamu malah rebut cuekku? Aku panggil kamu paman. Kamu malah rebut cuekku? Apa-apaan sih? Aku kemarin cuma di sini. Tidur semalam aja. Jelasin dong, maksudmu cuma. Tidur semalam aja? Udah tidur aja. Mau ngapain lagi? Liang Bo, jangan keterlaluan. Bukan, Xiaofen. Dia cuma satpam. Dan anaknya Li Bowen juga hampir bangkrut. Jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Apa hubungannya sama kamu kalau aku tertipu atau enggak? Xiaofen, aku cuma peduli sama kamu. Aku butuh kepedulianmu. Sadar diri dong. Kamu kesini biar APA? Kamu ngapain sih? Itu urusan pribadi Bos Shan. Kita kesini buat narik investasi Bos Shan. Bukan buat selidiki kehidupan pribadinya. Bukan. Aku makin dengar makin bingung. Tuan Li adalah ayah kandung Li Bowen, benar kan? Iya. Terus, kalian bertiga cari kakakku buat investasi. Iya, bukan. Iya apa iya? Ini nggak benar. Ada Tuan Li yang segitu hebatnya di sini. Nggak dimintain tolong, malah cari kakakku buat apa? APA, kamu bilang apa? Apaan sih? Jangan bilang kamu nggak tahu siapa ayah kandungmu. Statusnya apa? Status APA lagi ja? Dia cuma satpam. Paling-paling cuma ayah kandung Li Bowen. Aduh, aku mual brengsek. Kalian anggap aku buta ya? Aku lihat sendiri tadi malam Tuan Li. Shen Kayaming dan eksekutif Chen Yuansheng memperlakukan mereka berdua seperti cucu. APA. Dia berlebihan banget. Kalau bilang mereka berdua kayak cucu aja udah keterlaluan. Aku anggap mereka teman. Terlalu kejam. Aku anggap mereka teman. APA. Bukan, paman. Aku tahu kamu kenal Chen Yuansheng. Tapi Shen Xiaoming. Ini kamu juga kenal? Aneh ya? Bukan, ayah. Kalau punya koneksi segini, kenapa nggak bilang dari dulu? Aku bilang kemarin, kamu sendiri nggak percaya. Jadi kemarin di restoran. Shen Xiaoming dan Chen Yunchen. Beneran datang cari kamu? You can hack. Kamu juga lihat kan, Tuan Li bukan orang biasa. Kemarin, Wei Feng ganggu aku lagi. Kebetulan lagi makan sama Jianhua di restoran, nah pas itu. Shen Xiaoming dan Chen Yunchen datang. Waktu itu aku heran, sekarang baru nyadar. Kamu beneran sembunyi skill ya? Sembunyi skill? Aku kan nggak sembunyiin apa-apa. Iya, bener. Kita ini kan orang biasa. Nggak bisa nebak orang sekelas kamu. Kakak ipar, kapan-kapan. Terima aja kakakku jadi istri kedua juga gak apa-apa. Han Xiaohua, ngomong apa sih kamu? You can hack. Aku ini mikirin kamu. Kalau sampai lewatkan kesempatan ini, seumur hidup mungkin gak ketemu lagi. Ini ngomong apa sih? Tadi malam Xiaofen mabuk.
Aku cuma jagain dia. Kok udah suruh pergi sih? Hammond, aku juga punya kakak, janda juga. Apaan sih? Kakak janda apa sih? Aku. Apa aku kayak orang begitu? Salah paham? Kalian semua salah paham. Aku kemarin. Emang perlu aku kasih tahu kalian? Aduh. Kalian pada ngapain aja deh? Aku udah telat kerja nih. Oman, kalau nggak jadi kakak ipar, tetap pamanku juga. Tolongin dong, anggap aja bantu ponakan. Bukan, bantu ponakan. Ayah, perusahaan aku sekarang. Ada sedikit masalah. Bisa nggak kamu bantu bicara sama grup Hawaii buat bantu aku? Ini nggak susah juga. Cuma, Dunia dingin, manusia jahat. Hujan temani senja, bunga gampang layu. Angin pagi mengeringkan. Bekas air mata mengering, ingin mengungkapkan isi hati. Berbicara sendiri di tepi jendela. Susah pergi sana dasar kau. Sekarang perusahaan di ujung tanduk, Paman Lee bilang bisa meyakinkan. Grup Hawaii bantu kita. Kamu ikut atau tidak? Aku ikut. APA. Tunggu, kami segera kembali. APA, rapat aliansi ada perubahan besar. Kita harus segera berangkat, ngapain masih diam saja? Bawa paman kita pergi. pergi? Tunggu aku ganti baju dulu. Cepetan. Sampai jumpa Xiaofen. Hila. Paman Lee, sebenarnya apa hubunganmu dengan Shen Qiuming? Bisakah kau meyakinkan grup Hawaii bantu kita? Aku masih ragu. Aku masih tidak yakin. Shen Qiuming adalah muridku. Dia masih mendengarkan perkataanku. Tapi menurutku, saat bisnis menghadapi kesulitan, anak muda harus cari solusi sendiri dulu. Kalau semua minta bantuan orang, akan jadi ketergantungan. Nanti saat hubungan tidak berguna lagi. Habis sudah. Paman Lee, sekarang bisnis siapa yang tidak pakai koneksi? Bukannya itu si imut? Lee Bowen berbisnis, paman tidak pernah bantu? Hanya bantu sedikit di awal saja. Ternyata selama ini kukira aku merintis dari nol, HMPH. Benar Paman Lee, tahukah kamu siapa yang tiba-tiba menyerang perusahaan di kota Luteng? Tidak penting. Yang penting adalah alasan mereka melakukannya. Ini yang tidak kami mengerti. Ini bukan serangan ke satu perusahaan, tapi ke seluruh kota Luteng. Serangan acak ke semua perusahaan. Apa tujuannya? Apapun alasannya, asalkan kita dapat bantuan. Dari grup Hawaii, pasti bisa melewati ini. Ya, asal grup Hawaii tidak bangkrut. Kali ini kita pasti bisa bertahan. Jangan ngomong gitu, grup Hawaii sebesar itu mana mungkin bangkrut. Radio FM 96.6, para ahli menyatakan, grup Hawaii mungkin tidak bisa diselamatkan. APA, grup Hawaii bangkrut? Kau bercanda ya? Apa benar seperti yang kukatakan? Sepertinya. Grup Hawaii benar-benar bangkrut, mereka sudah umumkan. Sepertinya memang benar. Bahkan grup Hawaii tumbang, sekarang jelas. Kekuatan di belakang ini pasti sangat besar. Untung Xiaofen tidak investasi. Kalau tidak, dia pasti akan rugi. Pergi sana. Sudah saatnya apa? Masih peduli dengan janda itu? Khawatirilah dirimu sendiri. Ayah. Kamu pulang dulu. Aku akan membantumu. Bantu APA lagi? Grup Xiaowei sudah bangkrut. Hubunganmu itu tidak ada harganya. Grup Xiaowei bangkrut. Ya, saya sudah mencoba menghubungi Anda berkali-kali, tapi tidak bisa. Dan saya sudah menemukan siapa yang bermain di belakang, yaitu Mayun Feng dan bank investasi Morgannya. Saya mengerti. Anda harus segera meninggalkan kota Luteng. Mayun Feng menargetkan Anda. Dia melakukan ini untuk memaksa Anda keluar. Lalu apa? Saya kabur begitu saja. Sekarang bahkan grup Xiaowei yang Anda bangun sendiri juga sudah mereka bikin bangkrut. Kita tidak punya kartu lagi. Tidak punya kartu. Siapa yang bilang? Jadi, semua tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah mengatur semuanya. Peristiwa ini tidak akan membawa dampak besar bagi semua. Maaf semua, Pak Yo, kami terlambat. Tidak, kamu datang tepat waktu. Pak Yo, katanya grup Xiaowei bangkrut, kami baru saja mau mencari mereka untuk investasi. Ini bagaimana? Tidak perlu khawatir. Krisis perusahaan sudah saya selesaikan. Siapa lagi kalau bukan saya? Ketua Aliansi Industri. Benarkah? Bagus sekali. Iya, Pak Yo, bagaimana Anda menyelesaikannya? Soalnya defisit di laporan keuangan harus ditutup dengan uang sungguhan. Dari mana Anda dapat investasi? Tidak ada. Lalu dari mana dapat uang sebanyak itu untuk menutup lubang ini? Dari kalian semua. Pak Yo, saat seperti ini. Jangan bercanda. Kami semua hampir bangkrut. Mana ada uang sebanyak itu untuk
kamu dan Xiao Haoran. Juga Liang Bo, kalian semua bergerak di industri nyata. Meski rugi sedikit di pasar saham, tapi gedung-gedung kalian. Juga lini produksi, dan tanah-tanah itu. Bagaimana bisa bilang tidak punya uang? Hak Zhao, Max dan APA? Kita satu aliansi. Meski Anda ketua aliansi. Tapi hal seperti ini bukan bisa diputuskan satu orang, kan? Saya tidak setuju. Liang Bo. Tidak setuju buat apa? Kami semua sudah setuju. Untuk menyelamatkan semua. Kalian bertiga harus berkorban sedikit. Kami tidak akan biarkan kalian kelaparan. Pokoknya, kami sudah memutuskan untuk mengorbankan kalian bertiga. Mengaktifkan seluruh aliansi kita, ini bukan bisnis yang merugikan. Kenapa kami yang dikorbankan? Aku tidak setuju. Ini seperti memasukkan keluarga. Ini bukan sekedar menderita sebentar. Diamlah. Ini bukan sedang berdiskusi dengan kalian. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Tunggu sampai aku selesai bicara, baru kalian putuskan. Li Bowen, tahukah kamu? Yang menyerang aliansi industri kita kali ini adalah Morgan Investment Bank. Yang membuat grup Xiawei bangkrut juga Morgan Investment Bank. ITU raksasa Wall Street, Morgan Investment Bank. Kita hancur. Sekarang kita semua tidak bisa diselamatkan. Tidak, yang tidak bisa diselamatkan adalah kalian. Aku sudah menyepakati syarat dengan Morgan Investment Bank. Mulai hari ini, aliansi industri sudah menjadi milik Morgan Investment Bank. Industri, APA, itu bagus. Lalu kenapa masih menggunakan algo tidak? Hei, semuanya. Morgan Investment Bank ITU Rakes, Model Yang Paling Tamak. Pak Yo, mereka yang menyerang kita duluan. Sekarang datang untuk bekerja sama, apakah kamu tidak pernah berpikir? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalian. Masih belum mengerti? Morgan Investment Bank, kali ini sasaran mereka adalah kamu. Tujuan mereka adalah membuatmu seumur hidup. Memiliki utang yang tidak bisa dilunasi. Dan kalian berdua, HMPH. Salahkan dirimu sendiri. Terlalu dekat dengan Li Bowen, terkena imbasnya. Sudah, yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Apakah kalian masih ada pendapat? Aduh, kalian keterlaluan. Hier, diberi muka malah tidak tahu diri. Direktur utama pun bagaimana? Kalian dipecat. Tidak apa-apa, aku yang menyeret kalian. Ngomong begitu tidak ada gunanya. Lebih baik pikirkan mau makan apa malam ini. Kartu bank sudah dibekukan. Maafkan aku. Sudah, jangan bicara lagi. Aku hanya kesal sekarang tidak punya apa-apa lagi. Aku mengejar Xiao Fen. Sekarang semakin tidak mungkin. Wah, cepat sekali keluar. Ayah. Minuman ini terlalu tidak enak. Hei, makanlah lauknya. Minum sedikit, minum sedikit. Kita berdeka. Sekarang sudah menganggur, jadi orang miskin. Aku takut setelah makan ini, kita bahkan tidak bisa bayar. Santai saja, untuk makan ini aku masih punya uang. Sebelumnya aku meremehkan Satpam. Sekarang lihat, setidaknya Satpam. Penghasilannya stabil. Kita bahkan tidak bisa makan barbecue. Xiao Fen. Xiao Fen-ku, sekarang aku jadi orang miskin. Bagaimana denganmu? Meratap seperti hantu. Ada apa? Cari masalah? Saya Pak? Ada masalah? Tidak apa-apa, teman-teman. Minta pemilik tambah 2 lauk. Maaf. Uang bisa membuat orang berani. Hihi. Sayangnya aku tidak punya uang. Ayo, minum 1 gelas. Setelah minum hari ini, aku akan pulang ke desa sebentar. Kota terlalu rumit, rumah di desa sudah lama aku jual. Paman Li, bagaimana kalau kau carikan aku pekerjaan sebagai satpam? Ini baru permulaan, hidup kalian baru saja dimulai. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ayah, jangan bicara yang tidak-tidak, kami bertiga sekarang sama-sama miskin. Bahkan aset kami minus, Paman Li. Hidup kami bukan baru mulai, tapi baru saja berakhir. Li Bowen adalah anakku. Karena kalian terkena imbas dari Li Bowen. Tenang, aku pasti akan membantu kalian, tidak akan lama. Ayah, jangan bicara lagi. Aku mengakui kau sudah hidup di masyarakat puluhan tahun. Kenal 1-2 orang, tapi hubunganmu itu sudah tidak ada lagi, kau sendiri hanya satpam. Aku tanya kau, bagaimana kau bisa membantu? Bowen, bagaimana kau bicara dengan Paman Li? Dia bermaksud baik, justru karena dia baik hati. Aku jadi marah. Ayah, aku sangat lelah sekarang, aku menganggur, aku tidak punya apa-apa. Teman-temanku juga terkena imbas, karir mereka hancur. Kau pikir dengan bicara seperti ini kami akan senang? Nah, kau mabuk. Aku tidak mabuk, aku benar-benar tidak tahu. Kenapa sampai saat ini kau masih bisa tertawa? Selama bertahun-tahun aku berusaha sendiri,
Pernahkah kau membantuku? Tapi aku tidak menyalahkanmu, kau hanya seorang satpam. Memang tidak bisa membantuku, tapi aku menyalahkanmu. Karena sampai saat ini kau masih bicara yang tidak-tidak. Bicara tidak. Bukankah kau sendiri yang bilang tadi? Kau bilang bisa membantu mereka. Melewati kesulitan, kau bahkan tidak bisa membantu anakmu sendiri. Bagaimana kau bisa membantu mereka? Aku rasa kau mabuk. Nak, aku rasa ada kesalahpahaman antara kita. Apa kesalahpahamanku? Kau tahu tidak? Berapa lama kata-kata ini kusimpan di hati? Ayah, aku menghargaimu. Aku juga mencintaimu. Tapi apa yang kau berikan padaku? Sejak SD kau mengajariku untuk tidak membanding-bandingkan. Jangan punya gengsi, aku sudah melakukannya, tapi kau tahu tidak. Di sekolah, setiap kali guru bertanya, pekerjaan ayahmu apa? Aku bilang ayahku satpam. Kau tahu betapa kerasnya mereka menertawakanku? Kau tahu betapa kerasnya mereka menertawakanku? Ayah. Kamu benar-benar pikir aku tidak peduli? Aku masuk ke masyarakat. Mulai bekerja, keluar untuk berwirausaha. Investor melakukan pemeriksaan latar belakang padaku, kamu tahu tidak karena kamu. Aku melewatkan berapa banyak investasi. Li Bowen minum terlalu banyak, aku tidak mabuk. Ayah aku tahu, tidak berpendidikan, tidak punya latar belakang. Sebenarnya semua itu tidak masalah bagiku, kamu tahu yang paling membuatku marah. APA, aku menyalahkanmu karena tidak berkembang, aku kesal karena kamu tidak punya prestasi. Setiap kali aku mengajakmu makan di luar, kamu hanya duduk sendirian di sana. Makan senaknya. Apa aku tidak bisa menghidupimu? Harus pergi jadi satpam. Sin bilang aku harus mandiri, memalukan. Kamu tahu tidak? Lihat lagi penampilanmu, baju tidur, tidak rapi. Setidaknya rapikan dirimu sedikit. Kamu membuatku tidak bisa angkat kepala, kamu tahu tidak? Tampaknya. Pendidikanku padamu selama ini sangat gagal. Tapi aku hanya tidak ingin kamu mengikuti jalanku. Jalanku. Satpam? Nak, kurasa kamu perlu mengenalku kembali. Ayah, kamu yang mabuk ya? Apa kamu naik jabatan dan gaji? Atau jadi ketua satpam? Tidak punya mata, Bang Bentley, duduk. Dahua Trust, lembaga keuangan nomor 1 di dunia. Bapak tua itu adalah Chuenbo. Ketua grup Dahua Trust, aduh. Aku hanya melihatnya di TV, aset Dahua Trust miliaran. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Pernah lihat Tuan Lee. Semua bangun, nak, aku tidak tahu ini. Bisa disebut punya prestasi tidak, Liang Bohaoran. Aku tidak tahu sekarang, bisa membantu kalian tidak. Paman Lee, mereka mencari kamu, Paman Lee. Kamu adalah pamanku sendiri. Nak, uang dan nama, sebenarnya tidak terlalu penting. Latar belakang juga tidak terlalu penting. Bagaimana orang lain melihat. Lebih tidak penting, ayahmu tidak peduli dengan itu. Karena aku sudah mencapai tingkat yang tidak perlu peduli itu. Jadi kamu mengerti tidak? Ayah, aku. Tapi hal ini juga salahku, aku tidak seharusnya karena diriku lelah, lalu tidak membiarkanmu mengejar. Sudahlah. Karena kamu ingin menempuh jalan ini, aku akan membantumu. Lagi pula hal ini juga karena aku. Chuenbo, sampaikan perintahku. Buat Mayun Feng bangkrut. Sudah dilakukan. Mayun Feng dan Morgan Investment, sekarang. Pastinya sudah berantakan seperti kuali. Kok bisa begini? Bosma, apa yang sebenarnya terjadi? Morgan Investment bankrupt? Ah, kamu tidak bercanda kan? Aku kan sudah mengikuti perintahmu. Libowen ITU. Sudah dijadikan orang miskin. Kita sekarang butuh investasi dari Morgan Investment. Investasi apa lagi? Aku. Barusan aku bilang, Morgan Investment akan hilang. Kamu tidak dengar? Lalu bagaimana? Ujian Hua ya. Ujian Hua. Aku akan mencarinya sekarang. Makanan pinggir jalan seperti ini, sudah lama tidak mencicipinya. Lebih enak yang sederhana. Terlalu lama di atas awan. Sampai lupa rasanya hidup. Telepon Mayun Feng. Angkat. Bos Chu, kenapa tiba-tiba menyerang? Morgan Investment kami? Kenapa? Kamu tidak tahu? Kamu orangnya Li Jianhua. Sekarang baru tahu. Tidak merasa agak terlambat? Di mana Li Jianhua? Dia di mana? Aku ingin bertemu. Ada yang ingin bertemu. Suruh dia datang. Datang ke warung bakar Wen Qiang. Lik Xianjiang. Wah, Xiao Ma, lama tidak bertemu. Xiaoma APA. Aku Presiden Morgan Investment. Bukan Xiaoma. Morgan Investment. Bukannya sudah tidak ada lagi? Ujian Hua. Beri aku kesempatan. Boleh. Serius? Sud. Li Jianhua, jangan keterlaluan. Tidak sujud juga boleh. Morgan Investment, jangan diselamatkan. Kamu. Mayun Feng, dulu kamu asistenku. Kamu memang berbakat. Tapi caramu terlalu kotor. Aku tahu kamu membenciku. Karena aku punya terlalu banyak bukti burukmu.
Satu saja dibocorkan, kamu akan hancur. Tapi selama ini, pernahkah aku memerasmu? Ah, aku muak dengan tipu muslihat. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi kamu ganggu lagi. Baiklah. Sekarang puas kan? Aku beritahu. Aku memanggilmu Xiao Ma, bukan karena kita akrab. Tapi karena di hadapanku, kamu hanya bisa jadi kecil. Sekarang, berlutut. Aku berlutut. Oh iya, lupa bilang. Dari awal, aku nggak pernah berniat melepaskanmu, bahkan kalau kau berlutut. Bos, bayar. Oh iya, dia yang bayar. Oke, aku paham, tenang aja. Aku sebagai Ketua Aliansi Industri punya pengaruh besar di dalam. Ini kerjasama yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke, akan kupercepat. Oke, dadah. Wah, Bos Lee masih sibuk ya. Aduh. Jadi ketua aliansi industri nggak gampang. Turun dulu, gantian aku main. Boleh. Nanti kalau kontrak ini beres, aku mundur, kau gantikan. Jangan-jangan. Aku cuma bercanda. Aku nggak punya ayah sehebat kau. Posisi ketua aliansi industri ini, kau nggak bisa nolak. Mei Seok. Kinger kok datang. Kau selama ini tinggal di kantor terus. Mau cari kau ya harus kesini dong. Aduh, lupa aku, malam ini kan. Janji nonton film sama kau. Jangan-jangan beneran lupa. Mana Bernie? Aku sibuk banget kerja akhir-akhir ini. Masih ada kerjaan yang belum kelar. Pergi sana, jangan ganggu. Kerjaanmu itu. Aku bantuin. Tolong dong. Jangan mesra-mesra di depan kedong. Diterima. Wah, kok datang? Aku nggak boleh datang lihat kau? Satpam boleh juga. Jalan-jalan bareng? Ayo. Mami, Elihat itu ada ang sahidam. sudah ngantuk. Dasar tukang makan. Kau lihat apa? Bukan, aku rasa ada satpam yang ngikutin kita. Takut apa? Kau takut ketahuan? Ya nggak takut. Siapa yang mau lihat silakan. Betul. Dia cinta aku.